menelisik dan menyusuri jejak sebuah kerajaan yang tertua di Kalimantan Barat yang bermula dari benua lama, kemudian berpindah ke Sukadana, kemudian menghulu ke Sungai Matan, Indralaya, lalu menyebar menjadi kerajaan-kerajaan lain di seantero Borneo. Untuk membuktikan sejarah, kami harus menelisik jejak, mengarungi sungai, menyisir hutan, mendaki gunung, menuruni lembah, serta menyatu dengan alam dan membaca satu persatu dari sekian banyak sumber dan literatur berupa manuskrip, penuturan, dan temuan-temuan arkeologis demi mengungkap sebuah fakta sejarah Kerajaan Tanjung Pura dalam sebuah misi yang kami namai dengan Ekspedisi Mentawai. Ekspedisi Mentawai adalah misi penelitian sejarah yang dilakukan oleh Raja Simpang Matan ke-7, yakni Dr. Andes Haji Gusti Muhammad Mulia pada tahun 1963 hingga tahun 1965 dengan tujuan untuk menelisik sejarah dan peninggalan dari Kerajaan Tanjung Pura, Matan, dan Simpang pada masa itu. Dalam catatan ekspedisi Mentawai ini kemudian dicetak menjadi sebuah buku pada tahun 1965 oleh Yayasan Tratak 5 Pontianak. Dalam buku ekspedisi Mentawai mengulas soal beberapa temuan tentang sejarah dan perkembangan budaya yang masih ada di Simpang dan Matan serta sekitarnya pada masa itu. Di antaranya adalah temuan bekas Keraton Simpang, bekas Kampung Sepuncak, bekas Kampung Mungguk Jering, Gua Mentawai, wayang kulit Simpang Matan, serta beberapa cerita sejarah perang Belangkai dan legenda Pangeran Sidang Panape dan lain sebagainya. Bahkan dari buku ekspedisi Mentawai karya Gusti Muhammad Mulia tersebut kelak juga menjadi rujukan buku-buku sejarah lain di Kalimantan Barat. Di antaranya adalah buku J.O. Lontaan yang menulis tentang sejarah dan adat istiadat Kalimantan Barat serta yang lainnya. Kemudian pada tahun 2008, dari hasil penelitian lanjutan setelah ekspedisi Mentawai pertama, Dr. Andes Gusti Muhammad Mulia kemudian menerbitkan sebuah buku dengan judul Napatilas Sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan, dan Simpang. Ekspedisi Mentawai yang dimaksud oleh Gusti Muhammad Mulia adalah di mana pada masa itu merupakan sebuah perjalanan tersulit dan terseram yang pernah ia alami manakala rombongannya memasuki gua yang bernama Gua Mentawai yang berada di Sungai Laur pada saat ini. Sehingga atas dasar itulah ekspedisi tersebut disebut sebagai Ekspedisi Mentawai. Gusti Muhammad Hukma sebagai Raja Simpang Matan saat ini mengisahkan bahwa pada masa ayahandanya untuk mendapatkan sumber manuskrip dan informasi sejarah cukup memerlukan perjuangan yang luar biasa. Sambil ia menunjukkan salah satu catatan riset dari almarhum ayahandanya, di mana dalam catatan yang dinamai Ekspedisi Mentawai tersebut menceritakan bagaimana ayahandanya dahulu harus menembus belantara, berkayuh dari sungai ke sungai, dan bermalam dari kampung ke kampung Dayak perhuluan hanya untuk menggali informasi sejarah. Dikisahkan pula oleh salah seorang pendamping almarhum Gusti Muhammad Mulia yang masih hidup saat ini, yakni Buna, yang berusia 72 tahun, atau yang akrab disapa Cik Buna, yang pada tahun 1963 pernah mendampingi almarhum Gusti Muhammad Mulia keluar masuk kampung dan hutan serta sungai, yang pada saat itu anggota tim penelitiannya terdiri dari 3 orang, yaitu Haji Gusti Muhammad Mulia, Haji Muhammad Salim, dan ia sendiri. Pada saat itu, Cik Buna bertindak sebagai penunjuk jalan serta pembawa barang.
Namun saat sampai di Kampung Dayak, ketika mereka tahu bahwa yang datang adalah Gusti Muhammad Mulia yang pada saat itu belum resmi menjadi Raja Simpang, namun menjadi salah satu penerus kerajaan Simpang, maka ketua adat mengutus satu orang dalam setiap kampung untuk berkhidmat atau melayani keperluan beliau beserta tim. Jika perkara makan dan minum jangan ditanya lagi, masyarakat Dayak di perhuluan Simpang sangat patuh dan hormat terhadap raja. Setiap hari ada saja orang mengantar beras, sayur, bahkan ayam untuk Gusti Muhammad Mulia yang saat itu dihormati. Bahkan untuk memasak mereka menyediakan kuali khusus sebab mereka tahu sang raja beragama muslim yang tidak makan daging babi. Karena hormatnya masyarakat perhuluan saat itu, Cik Buna sempat merasa tersanjung dan bebannya merasa ringan saat berada di Kampung Dayak. Oleh sebab itu, untuk bepergian ke lokasi lain, ia dibantu oleh masyarakat Dayak setempat. Dikisahkan juga oleh Cik Buna bahwa masyarakat Dayak pada umumnya bertani atau berladang. Ketika kedatangan Gusti Muhammad Mulia ke kampungnya, mereka menyambut dengan gembira karena kedatangannya dianggap sebagai pemberi keberkahan, sebab mereka mempercayai doa dari Raja Simpang akan membawa kebaikan bagi hasil panennya kelak. Menurut Cik Buna, saat orang Dayak minta doakan, Gusti Muhammad Mulia mengeluarkan keris bersarung putih, di mana keris itu akan dicelupkan ke dalam air atau diletakkan di atas benih padi yang minta didoakan olehnya. Demikianlah kepercayaan dan bentuk penghormatan masyarakat Dayak perhuluan yang saat itu menjadi kesan begitu mendalam oleh Cik Buna. Ekspedisi Mentawai yang dilakukan oleh Dr. Andes Gusti Muhammad Mulia telah usai dan menghasilkan sebuah karya berupa buku sejarah untuk tapak ataupun pondasi peradaban di masa yang akan datang, dengan harapan sehingga diteruskan oleh para generasi penerus sejarah di masa-masa berikutnya. Pada saat ini babak baru mengenai penelitian sejarah kerajaan Tanjung Pura, Sukadana, Matan dan Simpang mendapatkan jalan yang semakin terang, terutama tentang bagaimana hubungan Tanjung Pura dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan yang lainnya di abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Sehingga wajar apabila di kemudian hari turunan dari kerajaan Tanjung Pura menyebar menjadi beberapa kerajaan lain di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Sambas, Mempawah, Sekadau, Tayan, Meliau, serta kerajaan lain yang berhubung kait seperti Kerajaan Sanggau, Sintang, Kota Waringin, Banjar, Brunei, bahkan Majapahit dan Sriwijaya di masa awal-awal Tanjung Pura berdiri. Babak baru ekspedisi sejarah kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang ini dilakukan sejak tahun 2015, namun semakin intensif sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Penelusuran sejarah ini dilakukan oleh para penggiat sejarah dan budaya atas nama pecinta sejarah Tanah Kayong yang diinisiasi oleh Lembaga Simpang Mandiri serta didukung oleh Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin serta Ikatan Kekerabatan Keraton Simpang serta yang lainnya. Karena Tanjung Pura pada masa lalu sebagai induk dari seluruh kerajaan di Kalimantan Barat, maka ekspedisi dalam rangka penelitian sejarah ini mencakup wilayah kerajaan yang berkait erat, seperti Ketapang, Tayan, Landak, Mempawah, Sambas, Pontianak, Sanggau, dan Sintang. Sementara lokasi utama riset adalah daerah Sukadana, Mulia, Tambak Rawang, Desa Matan, Simpang Keramat, Sandai, Muara Kayong, Tayap, Negeri Baru, Mulyakarta, dan Desa Tanjung Pura sendiri. Ekspedisi penelitian yang dilakukan ini merupakan bagian penting untuk menelisik sekaligus merangkai puzzle-puzzle sejarah yang berserakan. Sebab sejarah utuh Tanjung Pura pada saat ini sangat sulit dijumpai. Seandainya saja ada, masih dalam ruang lingkup yang terbatas. Bahkan di beberapa tempat, alur sejarah Tanjung Pura cenderung menjadi kerdil yang mengarah pada kepentingan tertentu, dengan kata lain tidaklah adil ataupun jujur dalam menuturkan alur sejarah yang sesungguhnya.
Selain itu, tantangan lain adalah mengenai informasi lisan yang cenderung pada cerita rakyat atau dongeng semata. Namun meski begitu, jika ada cerita rakyat yang berimplikasi pada sebuah nama tempat atau tokoh yang memang ada dalam sejarah, maka hal tersebut juga bisa menjadi petunjuk untuk melakukan penggalian lebih jauh. Namun tentunya dengan kehati-hatian untuk menyaring sumber yang hanya berdasarkan tutur lisan yang berkembang, sebab di beberapa tempat dari sekian rentang waktu yang panjang dalam sebuah perjalanan sejarah tampaknya ada pergantian generasi sehingga membuat terputusnya sebuah peradaban, misalnya tentang keberadaan Sukadana. Sukadana pada masa ini, jika kita urut dari beberapa peristiwa sejarah, secara garis besar pernah ada dua trah yang berkuasa. Yang pertama, era Tanjung Pura Sukadana, yakni dari abad ke-14 hingga 18 Masehi, yang bermula dari Prabu Jaya dan berakhir ketika Sultan Muhammad Jamaluddin yang wafat pada tahun 1829 Masehi. Setelah kebangkitan tersebut, resmilah dinasti Tengku yang berasal dari Siak bertahta di Sukadana hingga pada masa fasisme Jepang. Di era Tengku Akil, Sukadana sempat disebut dengan Sukadana Baru atau Brussels van Borneo. Selain itu, dinamika perjalanan Sukadana semenjak masa dahulu memang sangat pelik. Selain menjadi bandar atau pelabuhan di masa Singasari dan Majapahit, namun juga menjadi perebutan kepentingan dari beberapa kerajaan di masanya. Misalnya saja serangan Mataram ke Sukadana pada tahun 1622 Masehi yang dipimpin oleh Bupati Boraksa dengan maksud menaklukkan Sukadana terlebih dahulu sebelum menundukkan Surabaya sebagai sekutu utama dari Sukadana. Lalu serangan dari Kesultanan Pontianak yang terjadi pada tahun 1774 Masehi dan tahun 1776 Masehi dengan motif ingin menjadikan Pontianak sebagai bandar atau pelabuhan utama di Borneo. Serta masih banyak lagi peristiwa lain yang mempengaruhi perkembangan kota Sukadana sekaligus berdampak pada waris sejarah dan peradaban di masa yang akan datang hingga saat ini. Di Sukadana pada saat dinasti lama tidak lagi eksis atau berkuasa, maka terputuslah satu benang merah di sana, sehingga kelak akan mempengaruhi perkembangan runut sejarah secara utuh. Mungkin yang tersisa adalah cerita rakyat atau sedikit informasi sejarah, contohnya saja beberapa makam bersejarah di Sukadana yang dapat kita jumpai saat ini, khususnya pada era Tanjung Pura Sukadana atau Sukadana kuno, seperti pada makam Panembahan Ayer Mala, kemudian Soraya, serta kompleks makam Tok Mangku. Secara jujur, dikatakan bahwa juru makam yang menjaganya bukanlah trah atau waris dari yang empunya makam, melainkan para relawan yang rata-rata bersukarela merawatnya, dan mereka rata-rata adalah para pendatang yang baru bertempat di tempat tersebut. Berbeda dengan makam Tengku Akil ataupun Tengku Abdul Hamid ataupun dinasti Tengku yang lainnya, yang sedikit banyak merupakan waris atau keturunan langsung dari si empunya makam, atau paling tidak memiliki kait mengait. Hal ini sehingga mau tidak mau membuat kami harus bekerja secara hati-hati dalam menyaring informasi lisan, berupa sejarah ataupun hanya legenda atau cerita rakyat belaka. Tantangan lainnya adalah sulitnya mencari bukti berupa manuskrip ataupun artefak yang sebenarnya adalah bukti yang tak terbantahkan sebagai saksi sejarah di masa lampau. Bahkan keberadaan benda ini cenderung disembunyikan oleh sebagian orang, sebab masih ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa manuskrip atau semacamnya merupakan benda keramat yang tidak boleh semua orang tahu, sehingga kadang-kadang mereka menyimpannya sampai hilang atau bahkan rusak dimakan rayap, serta sebagian lagi justru menjadikannya jimat atau benda-benda ritual yang mengakibatkan kerusakan karena tidak jarang benda tersebut diambil walau hanya sobekan ataupun cuilan. Hingga hari ini yang menjadi referensi utama bagi kami adalah sebuah catatan dari almarhum Gusti Muhammad Mulia yang pernah mengadakan ekspedisi Mentawai sebagai salah satu riset sejarah yang hingga kini banyak dipakai. Kemudian catatan dari Raja Ali Haji, yakni tentang silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis, serta sumber lokal dan eksternal lainnya.
Namun yang sering menjadi sorotan pada saat ini manakala kami memakai sumber dan rujukan dari Eropa, terutama pada masa Hindia Belanda. Sebut saja George Muller yang pernah datang ke kerajaan Simpang pada tahun 1823 dan membuat sebuah catatan tentang sejarah lokal. Ketika kami memakai sumber dari Muller ini, sebagian pihak ada yang meragukan. Namun sedikit kami jelaskan tentang catatan dari George Muller, yakni sebagai berikut. Sebenarnya George Muller sendiri tidak pernah menerbitkan sebuah buku sejarah yang ada di Borneo. Pada saat itu, misi Muller adalah membuat laporan kepada pemerintahan Hindia Belanda tentang informasi yang ia dapat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Borneo. Hal tersebut untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda akan kembali masuk ke wilayah Borneo pasca dari Traktat London ketika disepakati oleh pihak Inggris. Dari tulisan Muller yang dapat kita baca hari ini sangatlah detail. Selain ia menggambarkan kondisi sosial, budaya dan politik, namun ia juga menggambarkan landscape serta flora dan fauna yang ia jumpai dalam setiap perjalanannya pada masa itu. Lalu soal sejarah lokal yang ia buat, apakah Muller mengarang sendiri? Ternyata Muller saat itu bertemu dengan narasumber secara langsung. Salah satu narasumber yang ia jumpai adalah Gusti Mahmud atau Panembahan Anom Suryaningrat sebagai panembahan di kerajaan Simpang Matan yang ia jumpai pada tahun 1822 Masehi. Muller mencatat bahwa sebelum ia berjumpa dengan Gusti Mahmud, sebelumnya ia sempat menunggu dan bermalam di penginapan Keraton Simpang yang pada masa itu berada di percabangan Sungai Simpang dan Sungai Matan. Keesokan harinya baru ia berjumpa dengan Panembahan yang kediamannya terpisah dengan penginapan keraton. Muller pada saat itu menyebut kediaman Panembahan dengan istilah dalam. Dari sini kita dapat memahami bahwa Muller pada saat itu bertemu dengan orang yang masih dekat dengan peristiwa pada masa lampau. Mengenai keakuratan sumber tentunya bisa dipertanggungjawabkan, sebab Muller mendapat langsung dari apa yang disampaikan oleh Gusti Mahmud yang tentunya pada saat itu juga didampingi oleh para cerdik pandai di kerajaan Simpang Matan. Begitu juga dengan Von de Wall yang pernah mencatat sejarah Sukadana, Matan dan Simpang pada tahun 1835 Masehi. Saat itu Von de Wall juga mengandalkan sumber lokal, di antaranya adalah dari catatan Tengku Said bin Tengku Idris yang pernah menulis Hikayat Siak, dan catatan tentang Matan di antaranya adalah khutbah Jumat Kesultanan Matan yang berisi puja-puji terhadap Raja-Raja Terah Kesultanan Matan pada saat itu. Sumber khutbah Jumat Matan ini menurut Isnandi, yang salah seorang pegiat sejarah asal desa Penjalaan, mengisahkan bahwa pada saat almarhum Gusti Basuni masih hidup, ia masih sempat melihatnya. Bahkan ketika khutbah Jumat di Penjalaan pada masa kecilnya, ia sering mendengarkan puja-puji raja saat khutbah Jumat kedua, selalu ikut didoakan. Menurut penuturan dari Isnadi yang tersimpan saat ini hanyalah salinan khutbah Jumatnya, namun bukan yang asli. Salinan tersebut ditulis ulang dari khutbah Jumat Matan yang asli pada tahun 1976. Namun disayangkan beberapa bagian juga sudah ada yang sobek ataupun hilang. Kesimpulannya adalah sejarah yang dicatatkan oleh mereka, baik Muller maupun Von de Wall, bukanlah sebuah karangan semata, namun juga berdasarkan sumber lokal dari nenek moyang kita juga. Namun pada saat itu mereka sudah mengenal sistem pengarsipan yang rapi, berbeda dengan kita yang pada masa itu mungkin belum mengenal istilah pengarsipan secara aman dan rapi. Contohnya saja khutbah Jumat Matan yang ada di desa Penjalaan, yang salinannya saja baru ditulis ulang pada tahun 1976. Saat ini rupanya saja sudah tidak karuan, apalagi yang sudah ratusan tahun. Tentunya sangat jarang dan langka. Namun jika memang ada, tentunya sudah tidak banyak lagi. Begitu juga dengan benda-benda arkeologis atau tempat cagar budaya seperti makam-makam istimewa yang terkadang banyak sudah dirubah, seperti dirubah bentuk dengan cara dicat, bahkan disemen sehingga merusak sebagian struktur benda bangunan bersejarah tersebut. Selain itu, keberadaan situs cagar budaya yang banyak rusak diakibatkan oleh alam seperti nisan yang termakan waktu atau tertimpa pohon ataupun kurang terawat atau terabaikan. Bahkan ada sebuah peristiwa, yakni tanggal 6 Desember tahun 2020, sebuah proyek pemerintah provinsi yang melakukan penggalian daerah irigasi di dekat situs cagar budaya Simpang Keramat
yang merupakan areal cagar budaya yang sangat dekat dengan makam Raja-Raja Simpang Matan, serta bekas bangunan keraton lama, yakni hanya berjarak 15 meter dari zona inti. Dari penggalian yang tidak mengindahkan adanya situs cagar budaya tersebut, merusak beberapa temuan yang diduga nisan, serta beberapa struktur yang belum diketahui secara jelas. Namun melalui pihak Kerajaan Simpang Matan, hal ini telah dimediasi dan ditindaklanjuti kepada instansi terkait agar hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Tidak pahamnya masyarakat dan oknum tentang pentingnya sejarah dan budaya membuat beberapa areal cagar budaya justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalkan dengan menanaminya tanaman. Hal ini terjadi di situs kolam laut ketinggalan dan bekas umpak ataupun lesung di Matanjaya, serta di beberapa situs yang lainnya. Namun sekali lagi, hal ini dapat dimaklumi karena ketidaktahuan dan pemahaman mereka yang masih dangkal terhadap situs cagar budaya. Hari ini, Matan merupakan sebuah kawasan yang baru bangun tidur dari tidur panjangnya, di mana pada abad ke-16 hingga 17 Masehi, daerah ini pernah menjadi pusat Kesultanan Matan. Namun di abad ke-18 awal kemudian ditinggalkan. Hingga pada tahun 1970-an, yakni abad ke-21, Matan kembali ramai dengan industri kayu logging yang marak pada masa itu. Sehingga akhirnya banyak warga yang bekerja dan mengadu nasib dan berdiam kembali di Matan yang hari ini diberi nama Desa Matanjaya. Maka jika kita tanya orang-orang yang bermukim di areal sekitar makam Sayyid Kubro dan bekas umpak serta kolam laut ketinggalan, rata-rata mereka mengaku berasal dari luar, dari mulai yang terdekat seperti dari Kampung Sepuncak, Mungguk Jering, kemudian yang jauh seperti dari Penjalaan, Batu Barat, Melano, Sungai Paduan, Teluk Batang, Sandai, Laur, bahkan dari luar Pulau Kalimantan juga banyak yang bermukim dan mengadu nasib di Matan. Beberapa tempat cagar budaya, khususnya yang ada di Kecamatan Simpang Hilir, terancam oleh berbagai aktivitas, misalnya yang dekat dengan perusahaan sawit dan tambang. Hal ini akan membuka peluang perusakan secara disengaja maupun tidak, jika tidak ada penanganan yang serius. Contoh kasus di makam Sekusur pada tahun 2015 ketika kami melakukan penelitian di sana. Masih banyak nisan kayu yang utuh. Namun ketika pada tanggal 9 Februari tahun 2021 kami ke sana, ada satu nisan yang tercabut dan dicampakkan begitu saja. Selain itu, bukti arkeologis yang sudah banyak terpendam dan sebagian hancur berkeping-keping juga menambah daftar sulitnya kami melakukan penelitian. Namun dengan sabar, kami bersama tim tetap ulet mencari dan terus mencari hingga keluar masuk hutan. Berikut kami akan sajikan rangkaian perjalanan dalam rangkaian penelitian sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang yang berlokasi di Kayong Utara dan Ketapang, serta seluruh kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Salam budaya dan selamat menyaksikan. Berdasarkan dari hasil penelitian tentang sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang, pada saat ini sudah ada pada titik kesimpulan yang hampir final, di mana Kerajaan Tanjung Pura bermula dari Negeri Baru atau Banua Lama. Kemudian pada abad ke-14 berpindah ke Sukadana, lalu pada abad ke-16 menghulu ke Sungai Matan yang selanjutnya disebut sebagai Kesultanan Matan. Kemudian dari kerajaan Matan ini berpecah menjadi kerajaan Simpang Matan yang berdiri pada abad ke-17 Masehi dan saat ini ada di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, dan satunya lagi berpecah menjadi kerajaan Matan Kayong yang saat ini menjadi kerajaan Matan Tanjung Pura yang berada di Mulyakerta, Ketapang yang berdiri pada tahun 1829 Masehi setelah kemangkatan Sultan Muhammad Jamaluddin sebagai Sultan Matan yang terakhir.
Dari kerajaan Tanjung Pura dan Matan juga melahirkan raja-raja di beberapa kerajaan di Kalimantan, misalnya Kerajaan Tayan, Meliau, Sambas, dan Pontianak. Sedangkan yang memiliki hubungan kekerabatan di antaranya adalah Kerajaan Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Waringin, Banjar, dan beberapa yang lainnya. Maka ekspedisi sejarah kali ini akan mendatangi semua tempat yang berhubungan langsung dengan sejarah di masa lampau. Selain itu, berbagai sumber dan literatur juga kami pegang sebagai panduan serta petunjuk untuk menyelami lebih dalam dinamika yang pernah terjadi di masa perjalanan kerajaan Tanjung Pura, Matan, dan Simpang. Tempat yang pertama kali kami datangi sesuai dengan alur kesejarahan dalam kerajaan Tanjung Pura kuno adalah Desa Negeri Baru di Ketapang yang pada masa lampau disebut sebagai Banua Lama. Di Desa Negeri Baru ini terdapat beberapa situs penting, di antaranya adalah Candi Negeri Baru dan Makam Keramat Sembilan. Berdasarkan deskripsi yang dituliskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur atau BPCB, menuliskan tentang situs Candi Negeri Baru yang ditemukan secara resmi pada tahun 1999. Pada awal-awal penelitian di tahun 1999, ditemukan 3 struktur bata yang mengindikasikan bangunan suci di masa Hindu atau Buddha, layaknya adalah sebuah candi. Selain fragmen bata kuno, juga ditemukan fragmen atau pecahan gerabah atau tembikar, stoneware, mata uang kuno, mangkuk, keramik, dan lain sebagainya. Situs Candi Negeri Baru ini berada di areal perumahan masyarakat yang padat, bahkan sebagian ada di pekarangan rumah warga dengan kategori yang rusak berat. Hingga saat ini, upaya rekonstruksi dan pembebasan lahan masih diupayakan dari pihak BPCB Kalimantan Timur. Situs Candi Negeri Baru ini sangat penting sebab dapat menjadi bukti pendukung dalam sejarah yang dapat mempertegas mengenai hubungan Tanjung Pura dan Majapahit. Dalam berbagai cerita rakyat serta beberapa manuskrip, dikisahkan bahwa pendiri kerajaan Tanjung Pura pada masa awal berasal dari kerajaan Majapahit. Selain itu, dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh ke-14 dalam Sumpah Amukti Palapa, Tanjung Pura juga disebut sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam fasal Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Yang menjadi kajian serius tentang situs Candi Negeri Baru adalah tentang fungsi, apakah sebagai tempat peribadatan atau makam yang dicandikan. Sebab pada masa itu ada sebuah tradisi bagi orang besar, terutama para raja-raja, abu jenazahnya disimpan dalam sebuah candi. Jika melihat dari prasasti Waringin Pitu yang dibuat pada masa Dyah Kertawijaya berkuasa di Majapahit, yakni 1447 hingga 1451 Masehi, ia menuliskan ada 15 bri atau kerajaan daerah yang berada di bawah fasal Majapahit. Di antaranya secara jelas Tanjung Pura yang dalam prasasti Waringin Pitu disebut dengan nama rajanya, yakni Manggalawardhani Dyah Suragarini. Sedangkan dalam prasasti Jiu tahun 1496 Masehi disebut bahwa Manggalawardhani wafat di tahun 1474 Masehi, dan pada tahun dibuatnya prasasti tersebut juga bertepatan dengan peringatan 12 tahun wafatnya beliau sebagai Bri Tanjung Pura yang juga bergelar Batara Ring Tanjung Pura, atau ketika meninggal ia dijuluki sebagai Sang Mokta Ring Indra Buana. Namun apakah Candi Negeri Baru merupakan struktur candi atau makam ataukah peribadatan saja? Sayangnya dalam prasasti Jiu tidak disebutkan Manggalawardhani abu jenazahnya disemayamkan di mana. Maka hingga saat ini BPCB Kalimantan Timur dan arkeologi melakukan penelitian di sana, juga mungkin sedang mencari petunjuk tentang hal tersebut. Kemudian kita bergeser ke arah kompleks Makam Keramat Sembilan yang berada di Desa Negeri Baru.
Di kompleks ini rata-rata nisannya berbahan batu andesit dengan tipe nisan Demak, seperti yang ditemukan di sekitar makam pusat kerajaan Majapahit di Trawulan, Jawa Timur. Di beberapa batu nisan ini terdapat inskripsi huruf Kawi berangka tahun 1428 Masehi dan 1441 Masehi. Dari gaya batu nisan serta inskripsi yang tertulis ini semakin memperkuat hubungan Majapahit dan Tanjung Pura pada masa itu. Selain itu, dengan adanya nisan yang jelas menandakan bahwa itu adalah pemakaman Muslim, maka di era abad ke-14 di Tanjung Pura sudah berkembang ajaran Islam. Pada masa Raja Tanjung Pura kedua, yakni Prabu Jaya, salah seorang wali sanga, yakni Sunan Giri, sebelum mendirikan Kedatuan Giri atau Giri Kedatuan, merupakan tokoh yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dari jalur perniagaan. Pada masa itu Sunan Giri beserta pengikutnya juga mengembangkan dakwahnya mencapai daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, yakni Sunan Ampel yang hidup di tahun 1401 hingga 1491 Masehi. Sunan Ampel terlebih dahulu telah mengembangkan dakwahnya hingga daerah Sukadana di Kalimantan. Demikian sejarah mencatatnya dalam sebuah buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto. Namun jika melihat kembali pada angka tahun nisan di kompleks Keramat 9, yakni 1428 Masehi, bahwa dari nisan ini tampaknya Islam lebih awal masuk ke tanah Tanjung Pura sebelum kedatangan para wali sanga tersebut. Dan diduga nisan di Keramat 9 tersebut bukanlah makam raja, melainkan para ulama. Hal ini bisa dilihat dari kronik sejarah perjalanan kerajaan Tanjung Pura dari jalur perniagaan. Teori yang masuk akal adalah Islam berkembang terlebih dahulu di masyarakat Tanjung Pura, sebelum para raja-raja maupun bangsawan memeluk agama Islam. Disinilah peran para ulama Islam yang berdagang dan membaur dengan masyarakat, sehingga mereka membentuk komunitas Islam di kalangan akar rumput terlebih dahulu. Jika merujuk pada pernyataan Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, salah seorang budayawan sejarah, ia membagi golongan masyarakat di masa itu menjadi dua golongan besar, yakni masyarakat abangan yang disebut sebagai kawula atau hamba sahaya dan masyarakat di lingkungan keraton. Masyarakat umum pada masa itu memiliki kepercayaan agama yang berbeda. Kebanyakan mereka menganut ajaran kapitayan atau animisme atau dinamisme, sedangkan di keraton rata-rata beragama Hindu ataupun Buddha. Para ulama sebagai pendakwah yang cerdik pada saat itu memilih strategi yang baik untuk penyebaran Islam di masyarakat akar rumput. Dimulai dengan cara-cara yang sederhana dengan mencari persamaan di antara ajaran-ajaran itu, lalu mengolah dalam kearifan lokal serta seni sehingga mengundang simpatik. Selain itu, mereka juga piawai melihat momentum. Misalkan perbedaan perlakuan yang diberikan oleh orang keraton juga menjadi strategi bagaimana para pendakwah Islam di masa itu dapat merebut simpatik dari masyarakat, sehingga mereka berduyun-duyun dan banyak masuk ajaran Islam. Ekspedisi berikutnya kami lanjutkan ke daerah Sukadana sebagai bagian dari alur sejarah kerajaan Tanjung Pura yang berikutnya, di mana pada masa Prabu Jaya yang memerintah pada tahun 1464 hingga 1472, ia memindahkan pusat ibu kotanya ke Sukadana. Lalu dilanjutkan hingga 10 raja yang memerintah di Sukadana sebelum berpindah ke Sungai Matan yang disebut sebagai Kesultanan Matan. Di antara 10 raja itu adalah Prabu Jaya, Baparung, Karangtunjung, Sang Ratu Agung, Bandala, Pangeran Anom, Ayirmala, Panembahan Baro, Giri Kesuma, Ratu Majapahit, dan raja terakhir era Sukadana, yakni Giri Mustika, yang wafat di tahun 1677 Masehi dan dimakamkan di atas Bukit Laut Mulia saat ini.
ekspedisi kali ini kami mendatangi beberapa situs penting era Sukadana kuno, di antaranya Kompleks Makam Panembahan Air Mala di Bukit Tambak Rawang, Kompleks Makam Tok Mangku yang ada di Bukit Peramas Sukadana, Kompleks Makam Keramat Pulau Datuk, Kompleks Makam Keramat di Gunung Lalang, dan areal Bukit Laut yang saat ini adalah wilayah Desa Harapan Mulia, serta Gunung Sembilan, di mana dalam catatan Muller pada tahun 1822 Masehi disebut sebagai Bukit Laut, serta beberapa tempat lain yang memiliki kaitan penting tentang sejarah Tanjung Pura era Sukadana di abad ke-14 hingga 16 Masehi. Kami beberapa kali melakukan penelitian di Kompleks Makam Tok Mangku. Kami menyebut Tok Mangku bukan berarti itu adalah makam Tok Mangku yang diidentifikasi sebagai nama seseorang, berdasarkan keterangan dari Abah Haji Udin sebagai pegiat sejarah dan tokoh masyarakat Sukadana, bahwa nama Tok Mangku merupakan sebuah gelar bagi para pemangku kepentingan pada masa kerajaan. Dengan kata lain, Tok Mangku adalah para penguasa atau raja yang pernah memerintah di kerajaan Tanjung Pura era Sukadana di masa itu. Ada 7 makam di Kompleks Tok Mangku dengan berbagai macam bentuk, namun secara umum dapat diidentifikasi pemakaian zirat makam di Kompleks Tok Mangku memiliki gaya yang mirip seperti yang ada di Kompleks Makam Said Kubro, Desa Matan, Kecamatan Simpang Hilir. Untuk ukuran batanya sendiri memiliki variasi berdasarkan kebutuhan. Ada beberapa tambak yang juga memakai batu kapur yang lebih rapuh. Dari beberapa bahan dan gaya zirat makam, diduga Kompleks Makam Tok Mangku memiliki kaitan dengan yang ada di Ayer Mala dan juga Gunung Lalang, yang memakai bentuk bata yang mirip, namun secara utuh zirat makam di Matan memiliki gaya yang sangat mirip dengan salah satu kompleks di Makam Tok Mangku. Diduga dari perbedaan gaya dan bahan tersebut, beberapa makam memiliki perbedaan waktu dalam pembuatan. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa ada beberapa masa yang dimakamkan di kompleks makam tersebut. Lalu pertanyaannya, siapakah yang dimakamkan di kompleks makam yang disebut sebagai Tok Mangku itu? Berdasarkan dari beberapa literatur yang ada mengenai sejarah kerajaan Tanjung Pura era Sukadana kuno, hanya ada beberapa raja yang disebut secara jelas pada saat meninggal dan di mana dimakamkan. Di antaranya adalah Baparung yang dimakamkan di Sungai Kayong. Kemudian Panembahan Ayer Mala bergelar Sultan Umar Akamuddin yang dimakamkan di sebelah barat Sukadana. Kemudian Panembahan Baroh yang bergelar Sultan Mustafa Izzuddin, dan Giri Mustika atau bergelar Sultan Muhammad Sapiuddin dimakamkan di atas Bukit Lalang Sukadana, serta Ratu Mas Jaintan yang dimakamkan di Kampung Munggu, Kabupaten Landa saat ini. Sedangkan makam raja-raja lain di era Tanjung Pura Sukadana yang masih misteri adalah Prabu Jaya, Karangtunjung atau Sultan Ali Aliuddin, Sang Ratu Agung atau Sultan Hasan Kawiuddin, Panembahan Bandala, dan Panembahan Sorgi. Maka berdasarkan dari keterangan sejarah, Kompleks Makam Tok Mangku bisa dihubungkan dengan keberadaan raja-raja Tanjung Pura era Sukadana yang pernah eksis di masanya. Untuk mendukung hal tersebut, jika melihat dari tren batu bata yang terdapat pada zirat makam, dapat dihubungkan dengan makam-makam lain yang hampir mirip. Kemudian budaya memakamkan pada raja di masa itu dapat dilihat pada Kompleks Makam Tok Mangku yang tepat di atas bukit. Tradisi ini hal yang sangat lazim dilakukan pada pemakaman raja-raja pada masa lampau hingga akhir abad ke-18 Masehi. Selain itu dapat direkomendasikan kepada instansi terkait untuk memberikan deskripsi yang jelas atas Kompleks Makam Tok Mangku untuk dapat diganti dengan nama Kompleks Makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana abad ke-15 hingga 16 Masehi, sebab penamaan tersebut lebih memiliki dasar ataupun landasan sejarah yang kuat. Perubahan nama ini sudah menjadi wacana sejak lama, salah satunya dari Abah Haji Udin sebagai pemerhati sejarah asal Sukadana, dan didukung oleh para pemerhati dan pegiat sejarah Tanah Kayong dan yang lainnya.
Dengan perubahan nama serta perbaikan deskripsi tersebut diharapkan dapat kembali membangkitkan jati diri dan identitas serta memperteguh eksistensi Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana yang pernah berjaya di masanya. Jika menurut cerita rakyat, Tok Mangku adalah seorang ulama bernama Syekh Husin yang menyebarkan Islam pertama kali pada Raja Panembahan Sorgi. Namun dugaan ini diragukan sebab keberadaan Islam pertama kali sudah ada sejak pada masa Raja pertama Tanjung Pura dengan bukti arkeologis berupa nisan keramat 7 dan 9. Selain itu, nama Syekh Husin juga disebut dalam beberapa manuskrip yang lain dan makamnya berada di Pulau Datuk. Tidak jauh dari bibir pantai Pulau Datuk terdapat plang nama dengan tulisan kolam renang Belanda. Menurut cerita dari mulut ke mulut adalah kolam pemandian yang digunakan oleh para pejabat Belanda yang konon digunakan untuk bersantai dan menghilangkan penat. Di sekitar kolam ini juga ditemukan peninggalan bersejarah lainnya berupa tembok serta tumpukan bata merah yang diduga sebagai dinding yang konon digunakan sebagai pabrik garam atau samak di masa pemerintahan Hindia Belanda. Namun berdasarkan penelusuran sementara, di areal dekat kolam renang tersebut terdapat 3 struktur bangunan saling berhubungan. Yang paling depan jarak 100 meter dari kolam ada tumpukan bata seperti bekas menara pendek. Lalu struktur bangunan seperti bekas kantor karena beberapa tembok masih tersusun dan paling belakang adalah kolam. Maka dengan demikian, struktur yang paling penting jika direkonstruksi adalah bagian tengah dan depan. Namun sayang, beberapa di antaranya sudah rusak berat. Bahkan areal tersebut dibangun menjadi bangunan PDAM yang justru merusak. Dan PDAM tersebut sampai saat ini juga mangkrak, tidak ada gunanya. Dalam sebuah catatan Eropa, Inggris pernah mendirikan kantor dagangnya pada tahun 1611 hingga 1617. Lalu disusul oleh VOC yang mendirikan kantor dagangnya pada tahun 1619 Masehi. Kompleks ini memang tidak jauh, wajar jika saling berhubungan, sebab struktur bangunannya saling berdekatan. Jika dihubungkan dengan sejarah di masa lampau mengenai masa keemasan perdagangan Sukadana sudah dimulai sejak masa Raja Karangtunjung atau Sultan Ali Alauddin. Pada masa Panembahan Karangtunjung inilah Kerajaan Tanjung Pura dengan ibu kotanya Sukadana mulai berkembang. Hubungan diplomasi serta perdagangan terjalin baik, sehingga wajar apabila Sukadana digambarkan oleh para pencatat Eropa di abad ke-15 hingga 17 sebagai bandar perniagaan yang ramai dan sejajar dengan bandar-bandar di Nusantara pada masa itu. Bandar Pelabuhan Sukadana di masa Karangtunjung ini dibangun di sekitar Teluk Sukadana. Tepatnya saat ini berada di Tanjung Krenot dan dekat dengan pantai Pulau Datuk. Kurang lebih 500 meter dari lokasi ini ditemukan jejak peninggalan seperti bekas bangunan Belanda dan bata merah serta yang lainnya. Namun sayang tempatnya tidak terawat dan beberapa struktur bata merah justru rusak karena bangunan-bangunan yang baru seperti kantor PDAM dan lain sebagainya. Di sekitar Tanjung Krenot juga dekat dengan Pulau Salah Nama. Airnya di sini memang cukup dalam sehingga memudahkan kapal untuk berlabuh. Maka wajar jika saat ini juga dibuat pelabuhan kapal. Makam Keramat Pulau Datuk Sukadana. Makam keramat di Pulau Datuk ini berada di depan pantai Pulau Datuk, Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, berjarak kurang lebih 100 meter dari bibir pantai dan dipisahkan oleh teluk serta bukit yang mengelilingi wilayah pantai Pulau Datuk. Untuk sampai di makam keramat ini bisa menggunakan perahu kecil ataupun cukup dengan berenang. Masyarakat setempat sering menyebutnya makam Datuk dan akhirnya nama Pulau Datuk disematkan pada pantai tersebut. Namun ada sumber lain menyebutkan bahwa ini adalah makam Tok Bubut.
Dalam sumber Eropa yang ditulis oleh George Muller pada tahun 1822 Masehi dan pernah datang ke Sukadana, makam di Pulau Datuk tersebut disebut sebagai pemakaman para pemuka Islam. Di antaranya adalah Syekh Muhammad, Syekh Ali, dan Syekh Hussein. Di sekitar makam juga ditemukan banyak pecahan keramik, genting kuno, dan bata merah yang identik sama persis seperti di makam Tok Mangku, yang juga dapat menjadi petunjuk. Berdasarkan penuturan dari sumber lokal, yakni Tok Imam Udin, usia 76 tahun, yang tinggal di Dusun Tanah Merah, Sukadana, bahwa makam di Pulau Datuk tersebut adalah makam orang syarif atau para ulama. Berdasarkan temuan pecahan keramik, genteng tua, bata merah kuno diduga dahulunya di makam tersebut terdapat struktur bangunan atau zirat nisan yang saat ini sudah tidak seperti bentuk aslinya. Sangat disayangkan, makam keramat Pulau Datuk saat ini sudah mengalami banyak pergeseran, baik dari sisi nisan dan deskripsi yang menjadi rumor tidak jelas dan makin membuat kabur alur sejarah yang sesungguhnya. Makam Panembahan Air Mala di Tambak Rawang, Sukadana. Selanjutnya kami menuju makam Panembahan Air Mala atau Sultan Umar Akamuddin yang terletak tepat di atas bukit yang pada masa lalu disebut sebagai Bukit Laut, atau saat ini bagian dari Gunung Sembilan di Dusun Tambak Rawang, Desa Gunung Sembilan, Kecamatan Sukadana, hanya sekitar 2 km jarak dari pusat kota Sukadana. Dalam tulisan George Muller 1822 dan von de Wall 1835 bahwa Panembahan Air Mala yang bergelar Sultan Umar Akamuddin meninggal dan dimakamkan di Air Brat atau Barat Daya Sukadana. Dalam silsilah tulisan Raja Ali Haji di abad ke-19 juga tertulis nama Air Mala sebagai Raja Tanjung Pura era Sukadana. Panembahan Air Mala adalah Raja Tanjung Pura yang ke-7. Berdasarkan dari hasil diskusi serta beberapa literatur bahwa nisan di makam Panembahan Air Mala bertipe nisan Demang dan identik dengan nisan Raden Patah Raja Kerajaan Demang Bintara pada abad ke-16 di Pulau Jawa. Jika kita mencoba untuk menghubungkan antara masa Panembahan Air Mala dengan Raden Patah, eranya cukup dekat, yakni sama-sama di abad ke-16. Maka wajar jika tren dari nisan yang ada di makam Panembahan Air Mala identik dengan tipe nisan Demang. Di sekitar makam Panembahan Air Mala ini ditemukan fragmen berupa pecahan bata-bata merah. Serta yang tidak kalah menarik adalah terdapat batu alam yang disusun mengitari makam. Sekitar 10 kali 25 meter struktur bangunan batu alam mengelilingi makam. Hal ini dimungkinkan adalah batu alam tersebut dimaksudkan untuk menahan makam tidak longsor. Banyak hal yang bisa dieksplorasi dari makam Panembahan Air Mala ini, dari mulai unsur batu bata merah serta tipe nisan yang ada. Sekitar 100 meter dari atas bukit yang sejajar dengan makam Panembahan Air Mala juga ditemukan struktur batu berundak berkeliling. Tidak diketahui secara jelas bekas struktur apakah yang ada di sana, namun sekaligus juga mirip dengan benteng batu alam yang mengitari makam Panembahan Air Mala. Di atas struktur tersebut sempat kami temukan pecahan keramik serta gerabah. Selanjutnya kami menuju ke sebuah bukit yang menghadap ke arah barat di utara Sukadana, yang dikenal dengan nama Bukit Lalang atau Gunung Lalang. Bukit dengan bebatuan yang hitam dan banyak ditumbuhi ilalang ini ada di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Di atas Bukit Lalang saat ini selain dijadikan makam Tionghoa, namun di atasnya terdapat 2 makam keramat yang diidentifikasi oleh George Muller pada tahun 1822 sebagai makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana di masa yang lampau.
yakni makam Panembahan Baroh atau Sultan Mustafa Izzuddin yang memerintah dari tahun 1562 hingga 1590 Masehi, serta makam Giri Mustika atau bergelar Sultan Muhammad Safiuddin yang memerintah dari tahun 1627 hingga 1677 Masehi. Namun sayangnya dua makam ini tidak terawat, bahkan nisannya sudah diganti dengan nisan semen. Namun ditemukan petunjuk yang sangat mencengangkan, yakni ditemukannya batu bata merah dengan bongkahan yang besar yang pada masa lampau digunakan sebagai zirat makam. Seperti pada tradisi yang sudah lazim bahwa makam yang berada di tempat ketinggian bukanlah makam orang biasa. Dalam sebuah tulisan Muller yang juga dijadikan sandaran oleh beberapa buku-buku sejarah kerajaan di Kalimantan Barat, bahwa nama Gunung Lalang pada masa lampau merupakan bagian dari gugusan bukit laut yang membentang dari mulai Pelintu, Tambak Rawang hingga Teluk Sukadana, serta yang tak kalah menarik bahwa nama Gunung Lalang sendiri juga sudah dituliskan oleh George Muller pada saat itu. Soal makam di Gunung Lalang, jika diperhatikan sampai saat ini masih terjadi beberapa silang pendapat. Sebagian orang percaya jika itu adalah makam Ratu Soraya yang merupakan anak dari Panembahan Sorgi yang menikah dengan Sultan Tengah dari Sarawak, dan ada yang menyatakan jika itu adalah makam Pangeran Sidang Panape. Namun keduanya masih belum teruji kebenarannya sebab tidak memiliki landasan sejarah yang kuat. Pada kajian lain, kami pernah membahas soal tokoh Pangeran Sidang Panape dan Ratu Soraya atau Ratu Surya Kesuma, di mana kedua tokoh ini dimakamkan dan seperti apa kedudukannya dalam sejarah kerajaan Tanjung Pura. Sedangkan tidak jauh dari Gunung Lalang sendiri ditemukan juga makam tua dengan nisan batu alam. Makam tersebut tepat di bawah kaki bukit tidak jauh dari Sungai Mulia. Ada 3 buah tiang nisan yang terbuat dari batu di kompleks ini. Namun di sekitar kompleks ini adalah makam masyarakat umum. Jika dilihat dari tata letak serta bahan nisan, tampaknya pemakaman yang ada di bawah ini bukanlah makam istimewa. Sehingga kami tetap fokus dengan penelitian makam yang di atas Gunung Lalang. Kembali pada sosok Panembahan Baroh yang disebut Muller dimakamkan di Gunung Lalang. Ia adalah Raja Tanjung Pura era Sukadana yang pertama kali membuka kota Raja Matan, sehingga ketika masa cucunya nanti, Kesultanan Matan benar-benar berdiri. Puing-puing reruntuhan kota Matan yang dibangun oleh Panembahan Baroh masih dapat kita saksikan hingga saat ini, walaupun kurang terawat dan menyedihkan. Di antaranya adalah terdapat kolam laut ketinggalan, umpak bekas tiang seri keraton, bekas pecahan keramik, serta bata merah di sekitar lokasi bekas keraton Matan kuno yang tidak jauh dengan kompleks makam Raja Matan, yakni Gusti Aliuddin atau Sultan Mangkurat, serta Sayyid Kubro, dan makam bertipe nisan Aceh, dan makam tua bertipe palus atau batu kuno. Pendirian Kerajaan Matan oleh Panembahan Baroh merupakan sebuah strategi penyelamatan dan pengamanan kedudukan Kerajaan Tanjung Pura di Sukadana pada masa itu. Apabila suatu ketika Sukadana lemah pertahanannya akibat peperangan atau perebutan hegemoni dan persaingan ekonomi perdagangan, maka Matan sudah siap menjadi kota raja yang akan ditempati kapanpun. Dan hal itu terbukti ketika masa cicit dari Panembahan Baroh. Kota Matan kemudian benar-benar berdaulat sebagai kerajaan dengan bentuk kesultanan Islam secara penuh. Saat pelantikan oleh Sunan Prapen yang merupakan penerus dari dinasti Sunan Giri di Kedatuan, ia memberikan anugerah gelar Panembahan Baroh dengan gelar Sultan Mustafa Izzuddin. Lalu setelah itu ia menitipkan anaknya yang bernama Pangeran Giri Kesuma untuk belajar agama di pesantren Kedatuan atau Giri Kedaton. Sehingga ketika suatu saat nanti Giri Kesuma lebih dikenal dengan nama Panembahan Sorgi
yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin dan melanjutkan tampuk pemerintahan selanjutnya. Makam yang berikutnya di Kompleks Keramat Gunung Lalang adalah Giri Mustika atau yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Ia adalah putra dari Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Mustafa Izzuddin bin Sultan Umar Akamuddin bin Sultan Abu Bakar Jalaluddin bin Sultan Hasan Kawiuddin bin Sultan Ali Aliuddin bin Baparung bin Prabu Jaya, pendiri Kerajaan Tanjung Pura pertama dari Majapahit. Sultan Muhammad Syafiuddin atau Giri Mustika, Raja Tanjung Pura era Sukadana, adalah putra dari pasangan Panembahan Sorgi yang bergelar Sultan Muhammad Tajuddin yang menikah dengan Ratu Masjaintan atau Putri Bunku yang berasal dari Kerajaan Landak. Untuk mengkonfirmasi hal ini, kami menuju Kerajaan Landak bersama rombongan Kerajaan Simpang Matan. Rombongan kami yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Gusti Muhammad Hukma disambut hangat oleh juru sejarah Kerajaan Landak, yaitu Ya Syarif. Kami menjalin silaturahmi dan berbincang di Keraton Ismahayana Landak. Abangda Isa Fahrudi sebagai pengamat sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Matan dan Simpang menyajikan beberapa data untuk dapat dikonfirmasi kepada pihak Kerajaan Landak. Kami ditunjukkan silsilah yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana pada masa Ratu Masjaintan atau Ratu Bunku, atau masyarakat Landak menyebutnya Ratu Bongkok. Ratu Masjaintan memerintah Sukadana pada tahun 1609 hingga 1627 Masehi. Ia adalah putri dari Prabu Jaya Kesuma dari Kerajaan Landak. Ratu Masjaintan dari Landak dikenal juga dengan nama Ratu Bongkok. Pada masa itu, beliau menikah dengan Giri Kesuma atau Panembahan Sorgi. Namun ketika Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma meninggal, maka tahta Tanjung Pura Sukadana diduduki oleh Ratu Masjaintan. Oleh sebab saat itu Giri Mustika masih sangat kecil dan tinggal di Mulia, atau pada saat itu disebut dengan Meliau. Di masa Ratu Masjaintan, Tanjung Pura era Sukadana pernah berada pada masa kegemilangannya, sampai-sampai swasembada beras dan mampu menopang Kadipaten Surabaya saat dalam penyerangan Mataram di masa itu. Hingga akhirnya Sultan Agung mengutus Bupati Kendal, yakni Bupati Boreksa, untuk menaklukkan Sukadana terlebih dahulu sebelum kembali menyerang Kadipaten Surabaya. Yang ditulis oleh H.J. de Graaf yang juga ditulis kembali dalam buku Menuju Puncak Kesultanan Mataram, yang diceritakan bahwa Sukadana akhirnya diserang oleh armada laut Bupati Kendal yang bernama Baureksa pada serangan pertama di akhir 1621. Mataram menderita kekalahan, namun pada serangan yang kedua, yakni 6 Mei 1962, mereka menyerang dengan 100 armada kapal dan 2.000 prajurit menyerang pada malam hari. Sehingga dengan serangan mendadak tersebut, Sukadana dapat ditaklukkan. Namun demikian, serangan mendadak tersebut mendapat perlawanan sengit dari pasukan Ratu Bunku di Sukadana. Prajurit Ratu Bunku yang terdiri dari orang darat atau orang Dayak dan orang laut atau orang Melayu. Mereka menghabisi pasukan Mataram hanya dengan panah dan sumpit beracun. Maka akibatnya 300 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran itu. Setelah matahari terbit, ibu kota Sukadana dapat ditaklukkan. Kiai Adipati, yakni pengawal Ratu Bunku, melarikan diri dengan membawa Intan Kobi atau Intan Danau Raja. Namun Ratu Masjaintan atau Ratu Bunku dengan beberapa barang berharga serta dayang lainnya ditawan serta dibawa ke Mataram, dan beliau diasingkan di Pingit sebelum akhirnya kembali pulang dan sempat menikahkan putranya, yakni Giri Mustika dengan Ratu Gelang dari Martapura. Di masa tuanya, Ratu Bunku kemudian berdiam di Sukadana, lalu pulang ke tanah airnya di Landak.
yang pada masa itu ibu kota kerajaan Landak masih berada di Munggu. Hingga akhir hayat beliau, kemudian ia meninggal dan dimakamkan di sana. Merasa sangat beruntung kami telah sampai di Landak dan banyak mendapat cerita tentang Ratu Bunku atau Ratu Bongkok. Akhirnya kami sampai juga di makam beliau. Kami sempat berdoa dan berkirim Fatihah dan sempat juga singgah di Meriam Perdamaian yang juga memiliki nilai sejarah. Cuman disiarnya secara turun-turun daripada raja-raja. Adapun sejarah Meriam Perdamaian ini menurut juru kuncinya adalah ketika hubungan Sukadana atau Matan dan Landak pada masa itu sempat memanas, yakni di masa pemerintahan Pangeran Jagadilaga dalam merebutkan Intan Kobi. Namun akhirnya setelah melalui dinamika yang panjang karena Landak dan Matan pada zaman kerajaan Tanjung Pura era Sukadana masih berkait keluarga, maka diputuskan untuk berdamai. Salah satu simbol perdamaian itu adalah meriam yang disebut sebagai Meriam Perdamaian yang saat ini masih dapat kita saksikan. Sedangkan adik dari Giri Mustika yang kedua bernama Gusti Lekar, yakni pendiri kerajaan Meliau dan Tayan. Untuk mengkonfirmasi hal ini kami pergi bersama rombongan ke daerah Tayan. Di sana kami disambut oleh Pak Dadang, yakni juru pelihara dari keraton kerajaan Tayan pada saat ini. Menurut penuturan dari Pak Dadang bahwa Gusti Lekar berasal dari kerajaan Matan. Pada saat itu beliau berhasil menumpas para perampok dan bajak laut di sepanjang Sungai Kapuas. Kemudian menetap dan menikah dengan Utin Priuk, lalu mendirikan kerajaan Meliau. Setelah itu Gusti Lekar memiliki beberapa orang anak dan salah satunya bernama Gusti Gagok yang mendirikan kerajaan Tayan. Berdasarkan dari kitab Silsilah Raja-Raja Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji, yakni seorang budayawan asal Riau di masa abad ke-18, ia menuliskan mengenai asal-usul raja-raja di sepanjang Sungai Kapuas. Berikut teks asli terjemahan bahasa Arab Melayu yang berbunyi, Panembahan Giri Kesuma dan ia itu beranakan Duli Maulana Sultan Muhammad Sapiuddin yang mula-mula masuk Islam oleh Tuan Syekh Samsudin, yaitu membawa kiriman satu kulan kecil dan satu cincin yakut merah dari Mekah Al-Musarrafah dan seorang lagi anaknya dari Panembahan Giri Kesuma, yaitu laki-laki namanya Raden Lekar. Maka ia pergi ke negeri Meliau berbinikan Utin Priuk dan ia itulah menjadikan keturunan daripada raja-raja yang ada di sebelah Kapuas. Demikian sedikit potongan sejarah yang ditulis oleh Raja Ali Haji tentang asal-usul kerajaan Tayan yang ada di Sungai Kapuas. Adik dari Giri Mustika atau Sultan Muhammad Sapiuddin berikutnya adalah Ratu Surya Kesuma atau Ratu Soraya yang menikah dengan Sultan Tengah dari Sarawak serta melahirkan Raden Sulaiman yang kemudian menjadi Raja Sambas Islam pertama. Untuk mengkonfirmasi hal ini kami pergi ke Kesultanan Sambas. Dengan dipandu oleh juru kunci Keraton Sambas, kami mendapat informasi tentang sejarah mengenai Kesultanan Sambas, yakni dimulai dari masa kerajaan Hindu hingga masa Islam, serta hubungannya dengan kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Bahkan saking dekatnya, gelar Raja-Raja Sambas yang dipakai merujuk pada gelar yang dipakai oleh raja-raja sebelumnya di Tanjung Pura era Sukadana. Gelar Sultan Sambas yang pertama disandang oleh Raden Sulaiman, yaitu Sultan Muhammad Sapiuddin. Gelar ini adalah waris pemberian dari pamannya yang menjadi Raja Tanjung Pura era Sukadana bernama Giri Mustika, yang pada masa itu bergelar Sultan Muhammad Sapiuddin dan memerintah negeri Sukadana pada tahun 1627 hingga wafat pada tahun 1677 Masehi dan dimakamkan di belakang Mulia di atas Bukit Laut, tepatnya Gunung Lalang saat ini.
Dalam sebuah manuskrip kuno yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1865 Masehi dengan judul Silsilah Melayu dan Bugis, tepatnya pada halaman keempat baris ke-11 dikisahkan asal-usul Raden Sulaiman sebagai pendiri Kesultanan Sambas Islam pertama. Berikut teks asli dalam terjemahannya. Sadan adapun seperti Panembahan Giri Kesuma itu, adapun beranak perempuan namanya Ratu Surya Kesuma, yang menjadi saudara kepada Sultan Muhammad Safiuddin. Kemudian Ratu Surya Kesuma yang tersebut itu berlakikan Raja Tengah, yaitu anak raja di sebelah Brunei. Dan Ratu Surya Kesuma itu beranakan laki-laki diberi nama Raden Sulaiman. Dan Raden Sulaiman menjadi raja di negeri Sambas, bergelar Sultan Muhammad Safiuddin karena mengambil berkah gelar dari pamannya yang ada di negeri Sukadana Mulia. Pada baris ke-15 tersebut jelas disebutkan bahwa Raden Sulaiman menjadi Raja Sambas pertama juga atas restu dari pamannya yang bergelar Sultan Muhammad Safiuddin dengan nama aslinya yakni Giri Mustika. Selain itu Sultan Sambas yang ketiga yakni Raden Milan atau Raden Mulia yang bergelar Sultan Umar Akamuddin dilahirkan di Kota Mulia Sukadana atau saat ini menjadi Desa Harapan Mulia. Bahkan ketika ia dewasa lalu kemudian dinikahkan dengan anak dari cicit Sultan Muhammad Safiuddin, yaitu Putri Indra Kesuma yang juga anak dari Sultan Muhammad Zainuddin, Raja Matan yang bertahta di Sungai Matan pada masa itu. Informasi sejarah ini diakui oleh pihak Kesultanan Sambas, bahkan dibuatkan deskripsi secara jelas oleh mereka di dalam makam Raden Mulia yang ada di kompleks Keraton Sambas. Lokasi ekspedisi selanjutnya kami mengeksplor wilayah Bukit Laut. Walaupun penamaan Bukit Laut sendiri sebenarnya sudah tidak lagi populer di kalangan masyarakat saat ini, namun belakangan diketahui bahwa Bukit Laut yang dimaksud dalam catatan Muller tahun 1822 adalah gugusan bukit yang membentang dari mulai Pulau Pelintu, Mentubang, Tambak Rawang, bahkan Teluk Sukadana. Dari tulisan Muller dijelaskan bahwa pada saat itu ia beristirahat pada tanggal 13 hingga 14 November 1822 Masehi, tepat di kaki Gunung Pelintu yang merupakan bagian dari Bukit Laut, di mana pada saat itu cuaca kurang begitu baik. Lalu ia berlindung sejenak pada saat itu, di mana secara jelas ia mendeskripsikan pada tulisan tersebut adalah sebagai berikut. Gunung Bukit Laut setinggi 1.400 kaki dan ditutupi dengan pohon-pohon menjulang tinggi. Kemudian kaki gunungnya dikelilingi oleh batu granit serta sebentuk tanjung yang dimainkan oleh ombak dari laut. Di belakang Bukit Laut beberapa mil ke daratan ada sebuah gugusan bagaikan rantai, yakni gunung yang membiru yang disebut dengan Palongan atau Gunung Palung, dan juga sebagai pemisah perbatasan antara Simpang dan Matan. Demikianlah Muller menuliskan dari Bukit Laut. Kemungkinan saat ia menulis berada di tepi pantai dekat Bukit Laut atau yang sekarang disebut sebagai Kampung Batu Teritip, di mana kampung ini ada di lereng bukit yang saat ini disebut sebagai Bukit Gunung Mentubang. Setidaknya ada beberapa raja kerajaan Tanjung Pura di masa kuno yang menurut catatan Muller dimakamkan di Bukit Laut dan sekitarnya. Di antaranya adalah Prabu Jaya, Karangtunjung, Panembahan Bandala, Panembahan Baroh, dan Giri Mustika. Berbekal informasi tersebut, kami mencoba untuk melakukan eksplorasi di areal Bukit Laut yang dimaksud oleh George Muller pada tahun 1822 Masehi. Sebelumnya kami turun ke masyarakat setempat untuk menggali informasi dan mengumpulkannya. Maka berdasarkan berbagai informasi lisan dari masyarakat, kami akhirnya menentukan beberapa titik yang akan kami datangi dengan ditemani oleh warga setempat yang bernama Bang Dang. Makam yang tua itu termasuk besar itu kan ada satu ya dulu tuh sekitar semeter setengah tingginya, buka sekitar 40 persegi gitu Pak ya. Insannya. Nah sekarang makam itu masih ada enggak Pak? Nah, makam itu sekarang ini kena itu tuh kena gudang mesin tuh. Mesin apa itu Pak? Mesin PLN tuh, itu tower tuh. Tower Telkom ya? Tower Telkom tuh, itu tadi dipindahkan ke mana kita tidak tahu lah itu. Sewaktu dia waktu kena bersihkan tuh kebanyak pecah-pecahan beling yang banyak tuh seperti pinggan apa itu. Kemarin itu pun ada yang dapat waktu orang ngerjakan tuh dengan informasi itu dapat
ke tikoh temaga apa situ loh. Apa tuh tikoh temaga? Itu cepat curut air minum yang temaga loh. Oh. Ada yang dapat itu, suduk temaga ada dapat di situ. Orang tuh bilang tuh dapat apa nama tu, paha temaga anak tu apa nama. Kita tu sekarang ni kan sebut talam ni tak. Dulu tu orang nyebut paha temaga ada dapat itu. Ada dapat juga ya. Pacak tinggal sini apa? Batu granit. Lanyok tu sini. Batu jenis granit ini lain dengan batu yang di sana ya, Bang ya? Yang di atas bukitnya maksudnya. Oh, gitu. Lain tu. Akhirnya kami menyisir pantai Batu Teritip dan Pekajang dengan menggunakan kapal motor. Titik pertama kami yang kami singgahi adalah Sungai Ciayu. Menurut informasi masyarakat, di areal ini dahulunya terdapat pemakaman tua serta banyak pemukiman masyarakat. Menurut informasi warga sekitar ada makam. Kita akan coba lihat seperti apa makam tersebut di sini. Pak tinggal di sini dulu Pak ya. Ayo, Pak. Kita akan menelusuri makam yang diduga adalah makam tua. Mudah-mudahan kita menemukan petunjuk seperti yang dimaksud dalam catatan Muller. Ada beberapa raja yang dimakamkan di belakang Bukit Laut. Ini lokasi kita sekarang. Kita di sini sekarang. Ini apa ini? Namun setelah sekian lama kami mencoba untuk mencari, tidak kunjung mendapatkan apa yang kami cari. Selanjutnya kami kemudian menuju kaki Bukit Pelintu, yakni Teluk Dabong. Saat menuju ke sana, kami menyaksikan jajaran bakau serta landscape yang dahulunya pernah digambarkan Muller sebagai tempat ia berteduh dikala cuaca kurang begitu baik. Menurut warga setempat, daerah tersebut dahulunya adalah pemukiman yang ramai, bahkan pernah menjadi bandar pelabuhan, tempat singgahnya nelayan ataupun pedagang-pedagang dari berbagai penjuru negeri. Dengan demikian, dapatlah kiranya dari informasi ini dapat kita hubungkan dengan jalur perdagangan di masa Sukadana bersinar pada abad ke-14 hingga 18 Masehi, di mana pada masa itu jalur perdagangan dari Kapuas ke Sukadana melintasi jalur yang disebut sebagai jalur Mendau atau Mendawa, di mana jalur Mendau ini memotong Sungai Kapuas yang tembus lewat Sungai Durian Sebatang, sehingga tidak perlu memutar jauh mengelilingi laut. Maka wajar bila hubungan negeri-negeri di Kapuas pada masa itu hingga sekarang masih terkait erat dengan Sukadana. Setelah kami sampai di kaki Bukit Pelintu, tepatnya Teluk Dabong, kami kemudian menuju lokasi di mana informasi masyarakat bahwa di sana terdapat nisan tua. Bangdang mulai membersihkan dan menebas semak belukar. Kami mengikuti dari belakang sambil mengamati sekitar, siapa tahu menjumpai sesuatu. Itu sebagai sini kalau anak deh. Alamak. Pada saat Bangdang menebas, tiba-tiba parangnya terkena sesuatu. Namun setelah ia melihat, ternyata itu adalah nisan. Oh, ini batu. Nah, jenis gini yang besar deh bang, jenisnya. Perasaan berdebar, apakah mungkin ini yang kami cari? Rasa senang dan penuh harap menyelimuti. Namun setelah mendekat, kami melihat nisan yang kami lihat tidak sesuai dengan ekspektasi. Walaupun nisan tersebut sudah tua, namun bukanlah ciri-ciri nisan yang kami cari.
Kemudian kami mencoba untuk mencari lokasi yang lain. Kali ini kami mencoba untuk naik menyusuri tangga bekas bangunan lama. Kami mencoba mencari jejak di atas bukit sana, apakah pernah ada makam atau nisan kuno. Setelah bersusah payah menaiki bukit, akhirnya kami sampai ke puncak dan berpencar untuk mencari petunjuk yang dicari. Ya. Oke, kita mencari lagi. Yang ada hanya batu, dan batu. Coba turun ke bawah sedikit. Bekas apa? Binatang. Ini batu bertumpuk-tumpuk di sini. Belum ada kita menemukan petunjuk makam di sini. Nah, ini kalau terus ke bawah kita akan terus ke laut. Namun lagi-lagi kami tidak menemukan apapun. Rasa lelah dan kecewa menyelimuti, namun bukan berarti kami menyerah sebab hal seperti ini sudah biasa. Kami kemudian turun dan beristirahat sejenak, lalu mencari di sisi bukit yang lain hingga menjelang sore hari. Dan akhirnya kami pulang dengan tidak mendapatkan sesuatu yang kami cari. Keesokan harinya kami kembali menggali informasi masyarakat di Mentubang. Dari sekian informasi yang diberikan pada kami hanya beberapa yang kami datangi. Namun semua nisan yang kami lihat tidak sesuai dengan ekspektasi. Di antaranya adalah nisan di air keladi, Gunung Mentubang, kemudian nisan batu alam di Mulia. Semua tidak menjadikan nisan spesial yang kami cari. Lokasi penelitian selanjutnya kami menuju daerah yang bernama Terusan Jawa, yang pada masa ini menjadi bagian dari wilayah administratif dari Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Mengapa kami ke lokasi ini? Jawabannya adalah petunjuk pertama yang dituliskan oleh Muller pada tahun 1822 Masehi yang menjelaskan bahwa lokasi Mulia pada masa lalu adalah bermula dari muara sebelah kanan masuk dari Sungai Simpang. Artinya Sungai Rantau Panjang hari ini yang pada masa itu masih disebut sebagai Sungai Mulia. Sungai Mulia sendiri menjadi penting ketika pada abad ke-17 tepatnya pada tahun 1627 Masehi didiami oleh Giri Mustika yang juga bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Dalam tulisan Muller pada tahun 1822 Masehi, ia menyebut bahwa Giri Mustika sebagai panembahan dari Mulia atau panembahan Van Meliau yang berada di Sukadana hari ini. Pada saat ini kita tidak dapat membayangkan lokasi Mulia kuno adalah lokasi Desa Harapan Mulia pada hari ini atau lokasi Desa Rantau Panjang hari ini. Kita harus menghapuskan bayangan akan jalan darat. Sebab pada masa lampau, sungai merupakan pusat transportasi yang utama di Kalimantan. Sehingga peradaban sungai tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kerajaan Tanjung Pura, era Sukadana, Matan, dan Simpang. Maka dengan hal itu kami menyusuri dan mencari sisa-sisa atau puing-puing peradaban pada masa lampau di era Giri Mustika. Hal ini tentunya sesuai dengan berbagai sumber dan literatur. Sebagai perbandingan sekaligus bukti bahwa pernah adanya peradaban di sepanjang sungai ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pada peta tahun 1944, di antara Desa Rantau Panjang dan Mulia saat ini, yang terpisahkan oleh sungai banyak dihuni oleh masyarakat. Hal ini dapat kita perhatikan secara seksama dari mulai muara Sungai Rantau Panjang hingga menuju Gunung Palung. Penanda kotak-kotak hitam dalam peta yang ada di kiri dan kanan adalah sebuah kompleks perkampungan yang berbeda dengan kondisi hari ini. Lokasi utama eksplorasi pertama kami adalah Terusan Jawa dan sekitarnya. Terusan ini, menurut Hasanan sebagai kepala Desa Rantau Panjang, yang juga pemerhati sejarah menyatakan jika terusan ini digali oleh tangan untuk memutus alur sepanjang 7 tanjung dengan jarak yang sangat jauh
kurang lebih 12 km. Namun jika melewati terusan ini hanya beberapa ratus meter saja. Di sekitar lokasi ini banyak ditemukan pecahan-pecahan keramik serta beberapa keramik utuh yang disimpan oleh Usu Ramli, yakni seorang warga desa Rantau Panjang. Hal ini sebagai salah satu bukti peninggalan masa lampau. Untuk melakukan eksplorasi di sini, lokasi dan medan cukup sulit melalui darat, begitu juga melalui air, butuh waktu dan kesabaran. Namun setidaknya kami sudah beberapa kali ke sini dan hari ini kami kembali menemukan pecahan-pecahan keramik. Penyebaran keramik di lokasi ini cukup merata, artinya bukan sebuah kebetulan. Syarat sebuah kompleks perkampungan sudah cukup, tinggal selangkah lagi yakni mencari bukti bahwa di sini pernah menjadi keraton atau pusat kerajaan Tanjung Pura era Sukadana saat diperintah oleh Giri Mustika yang memindahkan dari Sukadana ke Sungai Mulia atau Sungai Rantau Panjang saat ini. Semoga penelitian di sini bermanfaat buat tapak penelitian selanjutnya, sebab Giri Mustika adalah salah satu tokoh kunci dalam peradaban Tanjung Pura abad ke-17. Karena keturunan dan kerabatnya kelak yang berasal dari satu ayah serta cucu menjadi penerus Kesultanan Matan yang berikutnya, yakni Sultan Muhammad Zainuddin, serta menurunkan keturunan dari kerajaan sebelah Sungai Kapuas dan Sabas serta yang lainnya. Lokasi ekspedisi dalam rangka penelitian selanjutnya adalah Kompleks Simpang Keramat yang berjarak 2 jam menggunakan speedboat dari Pelabuhan Teluk Melano. Di areal Simpang Keramat ini terdapat beberapa situs penting, di antaranya adalah pemakaman Raja-Raja Simpang Matan, Meriam Bujang Koreng, serta eks-keraton dan Masjid Keraton Simpang Matan yang pada kali ini kami akan pastikan keberadaannya. Setelah 2 jam kami membelah Sungai Simpang Matan, akhirnya kami sampai di tujuan, lalu membagi 2 tim untuk masuk ke dalam areal Simpang Keramat. Tidak menunggu lama, kami akhirnya menemukan apa yang dicari, yakni berupa bekas tongkat eks-keraton Simpang dan masjid yang masih berdiri kokoh, serta beberapa juga sudah tumbang di tanah. Kita ada tepat di lokasi Keraton Simpang di abad ke-18. Nah, sebelah kanan saya ini sungai ke arah Teluk Batu, dulu namanya Sungai Sidiau. Nah, yang sebelah kiri ini ke arah Matan atau Kerajaan Matan masa lalu. Nah, tepat di sini kita menemukan bekas-bekas tiang 40 kali 40, besar sekali. Itu coba kita zoom. Tongkat, bekas tongkat keraton tepat ada di sini, dan banyak sekali tongkat-tongkat di sini. Tongkat kayu belian, dulu bekas keraton di sini. Nah, ini masih ada puing-puing kayunya. Oke, kayu belian atau kayu ulin atau kayu besi. Nah, ini adalah bekas dari tongkatnya. Nah, kita bisa lihat tongkat yang ini sangat besar dan tinggi sekali. Ini menandakan bahwa kerajaan Simpang di masa itu memang ada, dan bukan hisapan jempol belaka. Tinggi ini. Oke. Jadi pesan Abang kepada masyarakat, khususnya masyarakat Simpang dan masyarakat umum untuk menjaga ini apa ini, Bang? Yang pertama tadi kan tidak boleh ngambil, terus apa lagi? Terutama barang ini ya, karena ini masih ada bekas ya. Harapan kita sih ya supaya ini kita perkembangkan lagi, terutama kita jaga. Nah, dan yang paling penting ini bagaimana kebijakan pemerintah ya, pemerintah daerah untuk membenteng, karena ini tidak lama lagi, kemungkinan untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan barang-barang ini bisa punah ya, karena bisa masuk ke sungai, karena kena ini ya, kena ponton dari ini ya. Ini kan tapi dia ini yang asli tapi dia Bang. Ini ya, yang ini. Oh ya. Ini tiang tepinya.
yang tepi. Mungkin ini ada pasangan ke sana gitu. Kalau itu tiang tengah. Berarti gini dia. Nih. Bekas-bekas keramik pun kita temukan di sini. Dibawa ya nanti kita uji sampel. Sana banyak kecil. Yang jelasnya kita minta tolong perhatikan, karena satu-satunya untuk di umum Kabupaten Kayong Utara ini yang tertua peninggalannya hanya di simpang ini. Jadi mohon perhatiannya. Sekian apa Kang? Berdasarkan petunjuk peta kuno, setidaknya ada dua peta, yakni peta tahun 1897 dan 1922 Masehi, bahwa luas areal kerajaan Simpang Matan pada masa itu kurang lebih 500 hektar yang terdiri dari kompleks keraton dan pemukiman warga. Kerajaan Simpang berdasarkan dari tulisan Eropa wujud pada abad ke-17, di mana saat itu kerajaan Simpang juga pernah memegang peranan penting jalur perdagangan ketika Bandar Sukadana runtuh diserang Pontianak pada tahun 1786. Di saat itu kerajaan Simpang maju pesat dengan keberagaman dan hidup saling berdampingan. Bahkan dalam tulisan Muller tahun 1822, rakyat Simpang dari suku Dayak membantu membangunkan masjid yang berukuran 6 x 6 meter untuk sang raja. Dan ketika Perang Belangkait yang meletus pada tahun 1919, banyak masyarakat dan panglima dari suku Dayak yang juga ikut berperang melawan penjajahan Belanda. Dengan hal tersebut, maka peradaban dan kehidupan sosial pada masa itu sudah maju dan menjadikan teladan bagaimana kita pada saat ini untuk bisa menghargai para pendahulu dan pejuang kita di masa lampau yang telah banyak berjasa untuk negeri ini. Kami juga menemukan galian proyek pemerintah provinsi yang berpotensi merusak areal cagar budaya. Hal ini sungguh disayangkan sebab tidak ada izin atau koordinasi dari pihak pelaksana dengan kerajaan Simpang ataupun pegiat sejarah. Yang kita lihat saat ini di Simpang Keramat mungkin hanya makam dan tiang-tiang saja, namun sesungguhnya masih banyak hal lain yang mesti digali demi menuntaskan penelitian sejarah yang mendekatkan pada sebuah bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan pada beberapa catatan yang menyebut lokasi masjid dan keraton, maka berdasarkan petunjuk yang ada, kami harus mencari dan menelusurinya, sekalipun mencarinya dalam hutan. Mungkin inilah cara Tuhan melindungi areal cagar budaya yang terselimut hutan lebat. Dengan demikian, kita jangan buru-buru melakukan sesuatu seperti membangun, menebang, menggali di sekitar areal cagar budaya, sebab bisa menghilangkan atau merusak petunjuk yang penting bagi kelangsungan sejarah. Setelah semua tuntas, silahkan lakukan pembangunan atau aktivitas, tentunya dengan melibatkan pihak kerajaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli di bidang sejarah ataupun balai arkeologi. Berdasarkan temuan sementara di Simpang Keramat adalah makam kerabat raja dan masyarakat umum, meriam Bojangkoreng, tiang yang ada diduga masjid dan keraton. Kemudian temuan di sekitar bekas galian yang baru adalah tongkat yang diduga bekas tongkat rumah, terdapat 2 batang dan 1 batang yang diduga bekas nisan. Namun apapun itu, maka areal bekas ditemukannya benda-benda tersebut masih bisa dikategorikan sebagai zona inti cagar budaya yang tidak boleh dibangun tanpa melakukan perhitungan atau perencanaan yang matang. Adapun akses galian yang saat ini sudah digali oleh ekskavator, kami sarankan untuk nantinya tidak dipakai sebagai jalan menuju areal pemakaman dari jalan utama. Sebab dari itu, nilai etika atau kepantasan hal tersebut sudah kurang sopan. Sebab jalan menuju ziarah pada umumnya melewati gerbang depan, bukanlah belakang. Dan dari nilai estetika, ketika suatu saat zaman sudah maju, jika akan menata kembali tempat-tempat yang dahulunya terdapat keraton, pendopo, atau fasilitas lainnya seperti taman dan lain-lain akan lebih mudah dan elegan.
Namun jika jalan galian ekskavator yang hari ini digunakan, maka justru akan menghilangkan nilai estetik tersebut. Selain itu, jalan yang terlalu dekat dengan makam juga mengakibatkan kebisingan para peziarah yang nantinya juga mengurangi kekhusyuan. Maka perhitungan yang matang untuk mempertimbangkan jalan yang digali ini lebih baik tidak digunakan. Maka dengan hal itu, areal kompleks kita sebut saja saat ini sebagai makam Gusti Panji dan Simpang Keramat adalah salah satunya peninggalan kerajaan Simpang yang masih ada seperti bekas tapak keraton, puing-puing masjid, meriam bujang koreng, dan makam, serta beberapa yang masih belum terungkap di areal tersebut. Maka kepada pemerintah daerah agar segera menetapkan zonasi berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, serta Perda tentang Cagar Budaya yang mengatur 4 zonasi. Dalam sebuah areal cagar budaya, diantaranya adalah zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang. Ekspedisi sejarah berikutnya kami menuju Keramat Sekusur yang berlokasi di Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Di Keramat Sekusur ini terdapat beberapa makam istimewa dengan bahan batu berukir serta banyak makam-makam lainnya berbahan kayu dengan kondisi yang sudah lapuk dimakan usia. Selama 2 jam perjalanan dengan menggunakan roda 2 melewati pemukiman masyarakat serta melintasi penyeberangan dan kebun perusahaan sawit, akhirnya kami sampai di kompleks Keramat Sekusur ini. Dalam tradisi lisan yang dituturkan oleh masyarakat bahwa Sekusur dahulunya adalah perkampungan yang sangat ramai. Letak kampung tersebut di seberang sungai Sidiau atau Sijo yang hari ini disebut sebagai Sungai Lubuk Batu. Keramat Sekusur berada di atas Munggu atau daratan tinggi yang memang sengaja dikhususkan untuk areal pemakaman. Menurut pemerhati budaya dan sejarah asal Simpang Hilir, yakni Raden Jamrudin, menuturkan bahwa nama Sekusur diambil dari sebuah tumbuhan liar yang bernama asam sekusur. Dahulunya, menurut Raden Jamrudin, bahwa asam sekusur banyak tumbuh di daerah tersebut. Penggunaan nama dari tumbuhan liar ini juga identik dengan tempat keramat lain yang ada di Bukit Meranse Sandai misalnya. Menurut Ci Ayu, salah seorang juru makam Bukit Meranse Sandai, bahwa nama tersebut juga diambil dari tumbuhan yang persis seperti enau yang tumbuh di bukit tersebut dan disebut masyarakat setempat dengan nama Meranse. Menurut catatan dari Muller 1822, Sekusur merupakan tempat berdiamnya Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakarnegara, yakni Raja Kerajaan Matan yang pertama. Bahkan Muller menyebutnya sebagai Sultan van Sekusur, yang artinya Sultan yang berasal dari Sekusur. Selain Sultan Zainuddin, merhum Ratu juga disebut sebagai Sultan dari Sekusur. Merhum Ratu atau Pangeran Ratu adalah putra pertama dari Sultan Muhammad Zainuddin. Beliau sempat menggantikan tahta ayahnya, sebelum akhirnya 4 tahun kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Matan. Ada yang menarik jika melihat satu nisan yang saat ini sudah dicat kuning oleh masyarakat. Jika diteliti secara seksama, nisan berbahan batu karang dengan motif indah dan identik dengan tipe Aceh tersebut layaklah kiranya dihubungkan dengan keberadaan Sultan Muhammad Zainuddin yang bergelar Sultan van Sekusur. Sedangkan beberapa nisan berbahan batu lainnya dapat dilakukan identifikasi sesuai dengan tokoh yang hidup dan berkembang pada masa Kerajaan Matan. Tentunya semua itu juga tidak terlepas dari kajian sejarah, budaya, dan arkeologis. Tokoh Sultan Muhammad Zainuddin memang sangat terkenal. Beliau adalah anak dari Pangeran Putra
yang merupakan anak dari Sultan Muhammad Sapiuddin atau Giri Mustika. Kesultanan Matan di masa Sultan Muhammad Zainuddin ini banyak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat. Misalnya ketika Opu Daeng Manambon, 5 beradik berhasil membantu Sultan Muhammad Zainuddin memulihkan tahta Matan dari kudeta Pangeran Agung. Ia dianugerahi gelar sebagai Pangeran Masurya Negara. Lalu kemudian ia dinikahkan dengan putrinya, yaitu Ratu Kesumba, yang juga merupakan cucu dari Panembahan Senggao dari Mempawah. Untuk mengkonfirmasi hal ini, kami pergi ke Mempawah dan mendapatkan informasi menarik tentang hubungan Kesultanan Matan dan Mempawah pada masa lampau. Menurut Iwan, salah seorang pemerhati sejarah Mempawah mengisahkan bahwa setelah kemangkatan Ratu Senggao Mempawah, tahta selanjutnya diberikan pada cucunya yaitu Putri Kesumba yang bersuamikan Opu Daeng Manambon. Sebagai raja yang berkuasa secara sah adalah Ratu Kesumba yang saat itu bergelar Ratu Agung Sinuhun. Namun roda pemerintahan dijalankan oleh Opu Daeng Manambon. Pada era Opu Daeng Manambon inilah Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Selaras dengan itu, penyebutan kerajaan pun diganti dengan kesultanan. Opu Daeng Manambon memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggao ke Sebukit Rama yang merupakan daerah subur, makmur, strategis dan ramai didatangi oleh kaum pedagang pada masa itu. Opu Daeng Manambon tampaknya adalah seorang yang bijaksana walaupun ia memegang tampuk kepemimpinan di Mempawah, namun tetap menghargai sistem pemerintahan yang ada. Ia tidak merubah sistem yang sebelumnya telah berjalan. Misalnya saja, dari nama gelar hingga saat ini tetap saja memakai nama Gusti. Dengan kata lain, sistem kerajaan Melayu di Mempawah tidak dijadikannya seperti di kampung halamannya. Maka wajar apabila Daeng Manambon dan 4 beradiknya sering menjadi juru damai manakala ada perselisihan di antara raja-raja Melayu, baik yang ada di Kalimantan maupun Sumatera pada saat itu. Pengaruh Islam di Mempawah pada era pemerintahan Opu Daeng Manambon semakin kental berkat peran Sayyid Habib Husin Al-Qadri, yakni seorang pengelana yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Habib Husin Al-Qadri sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai kadi atau ulama Kesultanan Matan pada masa Sultan Aliuddin atau Pangeran Mangkurat dan Sultan Muhammad Muazzidin atau Giri Laya. Saat di Mempawah, kami sempat berkunjung pula ke makam beliau dan berdoa di sana. Habib Husin Al-Qadri dinikahkan dengan putri Sultan Muhammad Muazzidin atau Giri Laya yang bernama Nyai Tua. Namun pada tahun 1735 Masehi, Habib Husin Al-Qadri berselisih paham dengan Sultan Muazzidin atau Giri Laya tentang penerapan hukuman mati. Melihat kondisi itu, Opu Daeng Manambon kemudian menawari Habib Husin Al-Qadri untuk tinggal di Mempawah. Tawaran itu disambut baik oleh Husin Al-Qadri yang segera pindah ke istana Opu Daeng Manambon. Kemudian Habib Husin Al-Qadri diangkat sebagai patih sekaligus imam besar Mempawah. Selain itu, ia diizinkan menempati daerah Kuala Mempawah atau Galah Herang untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam pada masa itu. Untuk semakin mempererat hubungan antara keluarga Habib Husin Al-Qadri dan Kesultanan Mempawah, maka diadakan pernikahan antara anak laki-laki Habib Husin Al-Qadri yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri dengan anak perempuan Opu Daeng Manambon yang bernama Putri Chandramidi. Hingga kemudian pada tahun 1778 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Qadariyah di Pontianak. Penerus tahta Kesultanan Mempawah selanjutnya adalah putra Opu Daeng Manambon, yaitu Gusti Jamiril yang bergelar Panembahan Adi Wijaya Kusumajaya.
Ekspedisi sejarah berikutnya kami lanjutkan menuju Desa Matan yang pada abad ke-16 hingga 17 pernah menjadi pusat ibu kota Kesultanan Matan. Ada beberapa situs penting di Desa Matan ini, di antaranya adalah situs kompleks makam Said Kubro dan Raja-Raja Matan. Kemudian jarak sekitar 250 meter ke arah utara, terdapat situs peninggalan kolam laut ketinggalan, serta makam Benteng Kolam. Kemudian 75 meter ke arah barat terdapat Umpak sebagai penanda bekas Keraton Matan. Lalu berjarak 500 meter ke arah utara ditemukan situs makam dengan nisan tipe Debak. Kemudian maju kembali sekitar 300 meter ditemukan Danau Kotak. Lalu yang terakhir 400 meter dari makam Said Kubro ke arah barat laut tepat di atas bukit ditemukan makam dengan tipe nisan Aceh pada abad ke-17. Bisa diasumsikan karena areal situ cagar budaya ini saling berdekatan, maka dahulunya bisa ditarik kesimpulan untuk sementara bahwa di sekitar areal tersebut merupakan bekas pemukiman yang padat. Bahkan di sekitar kawasan ini banyak ditemukan berbagai jenis fragmen atau pecahan keramik, baik cawan, piring, gerabah, manik-manik berbagai jenis, hiasan kuno, gelang kronong kuno, dan fragmen properti kerajaan, serta bata-bata merah yang sudah hancur berkeping-keping. Kami sudah beberapa kali ke kompleks makam Said Kubro Desa Matan ini. Ada beberapa hal yang membuat kami penasaran. Di antaranya adalah kedudukan beberapa nisan yang tampak spesial, yakni nisan yang berada di dekat pintu masuk berbahan batu karang yang identik dengan nisan diskusur, serta nisan tipe Aceh yang ada di bawahnya, serta bata merah yang ada di permukaan. Kamu pula mobilnya gini. Konon pada masa Gusti Muhammad Mulia, pada saat melakukan penelitian pada tahun 1963, bahwa nisan di Matan ini menurut penglihatan beliau memiliki inskripsi berupa tahun, yaitu 1100 Hijriah. Namun sayangnya pada saat ini kedua nisan tersebut sudah dicat dan dicor padat. Hanya disisakan sedikit bagian atas sehingga tidak tampak lagi tulisan yang dimaksud oleh almarhum Gusti Muhammad Mulia. Pada saat kami kembali melakukan penelitian tanpa sengaja, melihat struktur bata merah yang ada di sekitar makam Said Kubro, yang mana awalnya disangka masyarakat adalah bata merah jalan. Namun setelah diamati dengan seksama, struktur tersebut sangat mencurigakan sebab tidak memiliki sambungan kemanapun. Akhirnya salah satu tim dari kami, yakni Abang Da Isa Pahrudi, memberikan teori bahwa tampaknya batu bata merah tersebut adalah zirat makam. Maka untuk membuktikan hal itu, ia sedikit mengupas tanah dari salah satu sisi bata merah yang ada. Dan hasilnya dugaan tersebut mendekati kebenaran. Ternyata bata merah tersebut memiliki 4 lapis ke bawah. Atas temuan tersebut akhirnya kami melapor kepada perangkat desa setempat dan memberitahu kepada masyarakat bahwa bata merah tersebut merupakan struktur dari zirat makam. Setelah melalui kesepakatan agar lebih bisa membuktikan, maka akhirnya kami melakukan pengupasan di sisi zirat makam berbata merah tersebut dengan sangat hati-hati. Setelah 2 hari melakukan pengupasan, akhirnya secara utuh struktur bata merah tersebut memang persis seperti zirat makam. Nah, kuncian-kuncian ini menandakan bahwa ini adalah tambak nisan yang di tempat kita ini mirip seperti yang ada di Tok Mangku. Ini masih bisa kita lihat, dan juga di Gunung Lalang yang serupa seperti ini tapi sudah tidak utuh seperti ini ya. Tapi ini masih dapat kita baca dengan jelas. Ini adalah alur dari tambang daripada makam tersebut ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kenapa bagian ini seperti ini. Nah, menurut cerita dari masyarakat sekitar tahun 60-an, ini untuk meratakan jalan di sini, ini ada bulldozer yang masuk ya. Mereka tidak tahu kalau ini adalah tambak makam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa sampai tidak tahu?
Nah, kalau kita melihat dari sisi sejarah, Matan ini sekitar 3 abad ya sudah ditinggalkan, yaitu tepatnya ketika Sultan Mangkurat ya 1736 Masehi. Bayangkan 1736 Masehi. Itu memerintah di sini. Sultan Mangkurat adalah anak dari Sultan Muhammad Zainuddin, anak kedua beliau. Nah, bayangkan 300 tahun yang lalu dengan sekarang ya. Jadi bisa saja ini tertutup tanah, kemudian hanya sedikit yang ketahuan di situ. Ini masih ada sedikit lumut-lumutnya. Nah, ini saja yang ketahuan ya. Nah, dari sinilah mungkin orang berasumsi ini adalah bekas jalan ataupun tapak ya, jalan setapak. Nah, kan tapi ketika kami kupas kemarin, tanah ini masih segini ya. Nah, ini baru ketahuan secara utuh bahwa betul ini adalah struktur dari yang diyakini diduga sebagai tambak makam. Hanya saja bagian ujung sebelah utara sudah rusak. Menurut beberapa warga pada saat dahulu, Matan kembali dibuka memang ada bulldozer yang masuk area tersebut, sehingga wajar jika sebagian besar struktur zirad makam berbata merah tersebut rusak berat. Sudah beberapa puluh tahun lamanya warga Matan yang berdiam di sekitar menganggap bahwa bata merah tersebut adalah bekas jalan setapak, sehingga mereka melewatinya begitu saja. Bahkan ada rencana untuk pelebaran jalan, namun untung saja kami cepat menemukan zirad makam berbata merah itu. Pertanyaannya, siapakah lagi tokoh istimewa yang memiliki zirad makam berbata merah itu? Lalu kemana nisannya? Pada awalnya kami agak bingung jika di Matan hanya ada beberapa nisan spesial bertaraf raja atau bangsawan pada masa kejayaan Kesultanan Matan di abad ke-16. Namun dengan ditemukannya zirad berbata merah ini kami agak lega. Setidaknya ada 4 raja yang pernah berkuasa dan bermukim di kota Raja Matan. Di antaranya adalah Pangeran Jagadilaga atau sebagai Mangkubumi Kesultanan Matan. Kemudian Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Jakarnagara, merhum Ratu atau Pangeran Ratu, yakni putra pertama dari Sultan Muhammad Zainuddin. Lalu dilanjutkan Pangeran Mangkurat bergelar Sultan Aliuddin. Keempat tokoh tersebut memerintah dan bermukim di kota Raja Matan. Dari keempat tokoh ini sekiranya dapat dihubungkan dengan keberadaan beberapa situs makam yang ada di Matan pada hari ini. Jika Sultan Zainuddin pada pembahasan sebelumnya diduga makamnya berada di Sekusur, lalu siapakah yang berada di kompleks Said Kubro Matan ini? Dalam tulisan Muller, Sultan Mangkurat, yakni anak ketiga dari Sultan Zainuddin, jelas disebut Muller dimakamkan di Matan. Lalu 2 tokoh lagi, yakni abangnya, yang bernama Pangeran Ratu atau merhum Ratu, serta Pangeran Jagadilaga yang pernah menjabat Mangkubumi. Beberapa tokoh tersebut hidup sejaman dengan pemerintahan yang masih berada di kota Raja Matan. Sebab setelah Sultan Mangkurat wafat, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Gusti Bendung dengan gelar Sultan Mu'asidin. Di zaman Gusti Bendung, kota raja berpindah ke negeri Laya, sehingga beliau juga dikenal dengan nama Girilaya. Dalam keterangan Muller, Girilaya wafat di kota Matan, namun dimakamkan di negeri Laya, yang hari ini dikenal dengan nama Sandai. Namun tentunya kajian ini juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang untuk melakukan pendekatan. Di antaranya adalah pendekatan sejarah, budaya, dan arkeologis. Kolam laut ketinggalan dan ekskrater Matan Tua dan kemajuan teknologi pertanian di abad ke-17. Lokasi penelitian kami berikutnya tidak jauh dari situs cagar budaya makam Said Kubro, yaitu cagar budaya yang masyarakat setempat menyebutnya sebagai kolam laut ketinggalan atau kolam laut setegar. Dalam cerita rakyat, kolam laut ketinggalan ini diperuntukkan bagi putri raja sehingga digali dan dibuat sedemikian rupa. Kisah selengkapnya mengenai cerita ini ada dalam buku almarhum Gusti Muhammad Mulia yang berjudul Menapak Tilas Sejarah Kerajaan Tanjung Pura. Penambahan di Baroh yang membuat ini, menurut informasi masyarakat tentu
ini juga menjadi sumber informasi bagi kita sebagai penggiat sejarah. Cuman tentu harus konfirmasi, kita coba melihat kesesuaian timing, waktu, kemudian karena memang disebutkan pada zaman penembahan di Baroh, matan baru saja dibuka. Oke, itu dalam manuskrip ya? Iya, disebutkan dalam manuskrip buku C.L. Bloom bahwa penambahan di Baroh ini memang telah membuka Matan ini menjadi sebuah pemukiman, tapi belumlah menjadikan Matan sebagai ibu kota. Nanti ketika cucunya Giri Mustika barulah betul-betul menjadikan Matan sebagai ibu kota kerajaan Kesultanan Matan. Panjang bagian depan di sebelah utara kolam laut ketinggalan ini adalah 70 meter yang juga memiliki inlet atau pintu masuk selebar 7,6 meter. Kemudian panjang sebelah selatan adalah 80 meter dengan lebar pintu keluar selebar 3 meter. Untuk lebar sisi barat dan timur adalah kurang lebih 80 meter. Sedangkan kedalaman dari dasar tanah ke permukaan rata-rata adalah 4,5 meter. Ya. Bagian ini 81 meter. Sana 65, di sini 82,5. Dengan tingkat kemiringan yang baik, sekitar 45 derajat. Kemudian strukturnya itu bukan hanya tanah, tapi tercampur dengan batu. Tentu ini juga memberi gambaran kepada kita bahwa pembuat ini juga memperhitungkan tingkat kekuatan dari bendungan ini sehingga kemudian mampu menahan volume air yang ada di dalam ini. Seandainya saja kolam tersebut diisi dengan air, ketinggiannya adalah 2 meter, maka isinya adalah sebanyak 11.200 kubik air. Jika memperhatikan luas galian, komposisi tanah berbatu dan ketinggian bendungan, maka per hari diperkirakan satu orang pekerja hanya mampu mengerjakan sebanyak 0,3 kubik per hari dalam melakukan penggalian kolam, sedangkan volume galian yang dibutuhkan adalah sebanyak 13.606 kubik. Jika dikerjakan oleh 500 orang pekerja, maka dibutuhkan waktu selama 91 hari non-stop baru usai membangun kolam laut ketinggalan tersebut. Apabila satu orang dihargai upah saat ini dengan harga 120.000 per hari, maka diperlukan biaya upah sebanyak 5,4 miliar rupiah. Itu baru upah pekerja saja, belum yang lainnya. Maka dengan memperhatikan dari sisi teknis tersebut, Isa berpendapat bahwa kolam laut ketinggalan yang juga lazim disebut masyarakat setempat dengan nama Laut Setegar tersebut bukanlah kolam biasa yang diasumsikan sebagai fungsi estetika semata. Menurut Isa Parudi, kolam laut ketinggalan tersebut memiliki beberapa fungsi, sekaligus diantaranya fungsi ideologis, estetis, dan teknis. Ia menduga kolam laut ketinggalan pada masa Kesultanan Matan sengaja dibangun sebagai salah satu sumber penampungan air besar, semacam irigasi yang menadah tepat dari aliran sungai yang bersumber dari air di Gunung Matan. Dari sungai tersebut jika diperhatikan, alirannya menuju ke kolam laut ketinggalan, dan jika diperhatikan juga, dengan seksama terdapat jalur keluar air yang melintasi eks-Kraton Matan yang ditandai dengan temuan umpak atau orang Matan melihatnya sebagai lesung. Saluran air tersebut tidak hanya berhenti di eks-Kraton Matan kuno saja, namun tampaknya juga menuju areal persawahan yang ditengarai saat ini berada di sekitar lokasi SMA Matan dan sekitarnya. Dugaan Isa Parudi ini dapat diperkuat dengan adanya temuan di lapangan, serta beberapa sumber dan literatur mengenai masa kejayaan Kesultanan Matan dalam bidang pertanian. Bahkan dalam sebuah tulisan Eropa, Matan pernah surplus beras, sehingga pada masa itu menjadi salah satu negeri pemasok beras keluar Pulau Kalimantan. Dalam cerita rakyat, kolam laut ketinggalan berfungsi estetik, yakni menjadi tempat pemandian putri raja,
Namun ketika melihat kondisi kolam, Isa Fahrudi cenderung berpendapat bahwa kolam tersebut memiliki fungsi teknis sebagai bagian dari irigasi. Sebab dalam tinjauan estetis, luas kolam tersebut masih memungkinkan, artinya kolam pemandian yang sangat luas. Namun ketika ketinggian tanggul sampai lebih dari 4 meter, tentu si pembuat bermaksud memasukkan air paling tinggi setidaknya adalah 2 meter. Lalu pertanyaannya, jika kolam tersebut berfungsi estetis, apakah aman seorang putri raja mandi di kolam yang sangat dalam seperti itu? Dari sinilah Isa menduga bahwa kolam laut ketinggalan dibuat yang paling mungkin adalah untuk keperluan irigasi guna pertanian. Jikalau pertanian memakai sistem irigasi, tentu itu bukan ladang atau tanda hujan biasa, akan tetapi sistem persawahan yang sudah luar biasa pada masa itu. Maka dari teori tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa teknologi pertanian di Matan pada masa itu jauh lebih maju daripada saat ini. Di sekitar eks-kraton Kesultanan Matan yang berjarak hanya 70 meter ditemukan berbagai keramik serta bata-bata merah yang bertaburan. Dan satu penanda penting yaitu umpak yang merupakan bekas tiang seri atau tiang tengah keraton. Sekaligus umpak tersebut mirip dengan lesung, namun jika diamati dengan seksama, itu sama sekali bukan lesung, sebab jika lesung memiliki bentuk yang bulat, jika bentuk seperti itu justru lebih mirip dengan umpak, di mana puting tiang seri tengah ditancapkan pada lubang batu yang berfungsi sebagai umpak tiang seri. Makam bertipe Aceh di atas Bukit Matan. Lokasi penelitian berikutnya tidak jauh dari situs cagar budaya Makam Said Kubro serta eks-kraton Matan Tua, yakni makam bertipe Aceh yang berada di atas bukit dan sebenarnya masih satu rangkaian bukit dengan kompleks Makam Said Kubro dan Raja-Raja Matan. Para arkeolog dari Balai Arkeologi Kalimantan Selatan meneliti makam tersebut pada tahun 2018. Mereka menyatakan tipe nisan tersebut adalah keluaran abad ke-17. Mengenai siapa tokoh yang ada di dalam makam tersebut hingga kini juga masih belum jelas. Warga sekitar juga tidak tahu dengan keberadaan makam itu sebelumnya. Namun ada dugaan jika nisan bertipe Aceh tersebut merupakan makam dari Ratu Soraya, yakni anak dari Panembahan Sorgi dan Ratu Bunku. Ia juga merupakan istri dari Sultan Tengah dari Sarawak. Untuk melengkapi argumen dari dugaan ini, pada tahun 2016, di Sambas juga ditemukan makam bertipe Aceh yang diduga adalah makam Ratu Timbang Paseban yang masih kerabat dengan Raden Sulaiman. Nisan ini benar-benar mirip. Dan uniknya ada dua nisan jika dilihat dari coraknya hampir satu masa. Serta yang paling penting adalah nisan dari Raja Tengah di Sentubong yang juga bertipe Aceh walau dengan corak yang berbeda. Maka ada dugaan ketiga nisan yang mirip satu ada di Sentubong, Sambas, dan Sukadana. Diduga pada saat Raden Sulaiman menjadi Raja Sambas, ia menitipkan nisan ibunya pada Raden Bima yang pergi ke Matan dan menikah dengan adik bungsu Sultan Jainuddin, Raja Matan, yakni Putri Indra Kesuma, dan lahirlah seorang anak laki-laki dengan nama Raden Mulia. Kembali lagi pada dugaan dan spekulasi yang ada hanyalah sebuah kajian sementara yang tidak patut untuk dipercayai sepenuhnya. Akan tetapi hal ini menjadi tapak penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran di manakah makam Ratu Surya Kesuma. Apakah di Matan atau di Sukadana atau yang lainnya. Ada dua nisan spesial di atas bukit tersebut, satu bertipe Aceh dan satu berbentuk batu biasa, serta beberapa yang lain diduga juga sudah mengalami kerusakan karena sekian ratus tahun di dalam hutan tak terawat. Makam bertipe Demak di Matan. Awalnya kami mendengar informasi dari salah satu masyarakat Matan mengenai makam berukir yang ada di kebun belakang rumahnya. Awalnya kami menduga bahwa itu adalah makam biasa saja, namun betapa terkejutnya kami ketika melihat nisan berukir indah dengan khas krawing yang lazim dikatakan sebagai nisan tipe Demak. Kondisi nisan yang kami temukan sudah patah menjadi beberapa bagian. Lalu dengan hati-hati kami membersihkan dan mencoba untuk merekonstruksinya serta kemudian memberikannya penyangga
Tidak lupa kami juga berpesan dengan masyarakat sekitar agar merawat dan jangan merubah atau menambah cat dari nisan yang ditemukan tersebut. Kami menemukan sesuatu yang luar biasa. Ini kejutan yang luar biasa karena kami melihat ini dari tipe coraknya, mungkin bisa didekatkan di sini kameranya. Kita lihat ini hampir mirip dengan tipe yang lazim dikatakan dalam sejarah itu. Biasa orang-orang arkeologi menyebutnya ini tipe Demak Troloyo dengan motif-motif seperti ini. Dan kemudian kalau kita mau lihat lebih jelas di sini ada, nah ini ada muncung kayak gini. Kemudian ada tipe ini, nah tipe yang ini yang dikatakan motif krawing ya. Nah kemudian di sebelah sini juga ada. Nah ini kalau di Sukarana ini mirip dengan yang ada di Air Mala, makam Panembahan Air Mala, Raja Kerajaan Tanjung Pura era Sukarana, Panembahan Air Mala ini kurang lebih seperti ini. Namun kami menemukannya dalam keadaan seperti ini nih, yang sudah berhamburan di mana-mana. Tapi ini luar biasa. Ini bukan kuburan orang biasa. Jika dilihat dari bahan yang digunakan, yakni batu karang serta motifnya, nisan ini berusia sangat tua. Dan jika dilihat dari tata letak pemakamannya, yang dimakamkan pun bukan orang biasa, sebab nisan ini berada di sebuah bukit. Tampaknya tradisi pemakaman di atas ketinggian ini identik dengan beberapa tradisi di makam yang lain yang sejaman pada abad ke-15 hingga 18 Masehi. Dari informasi masyarakat sekitar, mereka tidak mengetahui siapa tokoh yang dimakamkan di sana. Namun ada sesuatu yang menarik bahwa menurut Pak Imam Desa Matanjaya bahwa Raja Matan pada saat itu ia pernah mendengar cerita salah satunya bernama Sang Ratu Agung Sinuhun. Menurut Pak Imam ini bukanlah nama asli, melainkan gelaran saja. Lalu siapakah nama sebenarnya dari Sang Ratu Agung Sinuhun? Kami masih dalam pembahasan soal tokoh yang dimakamkan ini. Namun kami sudah sepakat bahwa nisan yang kami temukan baru ini adalah nisan istimewa yang di dalamnya bersemayam seorang jasad Raja Matan. Tentang siapakah tokoh sebenarnya, kami sedang membahasnya tentunya dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan sejarah, arkeologis, dan budaya. Di sebelah timur Matan terdapat kompleks pemakaman yang diberi nama Makam Ki Anyang Samad, tepatnya di Dusun Seringgit, Desa Matanjaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Makam ini adalah salah satu bukti sejarah dari para panglima kerajaan Simpang Matan yang gagah berani dalam memimpin perlawanan terhadap Belanda, yakni Ki Anyang Samad dan Ki Julak Laji. Perang yang paling fenomenal di kerajaan Simpang dikenal dengan nama Perang Belangkait yang terjadi pada tahun 1911 hingga 1913 Masehi. Perlawanan dipimpin oleh seorang patih dari Kampung Sepuncang dengan gelar Hulu Balang I yang bernama Ki Anyang Samad. Semboyan atau moto yang terkenal adalah lebih baik mati daripada membayar blasting dengan Belanda. Setelah mendapat restu dari Raja Gusti Panji, Ki Anyang Samad bersama Gusti Panji dan pengawalnya Mok Rebi turun ke kampung-kampung membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Ia berperang bersama para panglima Simpang, di antaranya adalah Ki Julak Laji, yaitu seorang pejuang yang setiap kali bertempur selalu membawa cucunya. Dengan menggendong cucunya di belakang, Ki Julak Laji maju dalam setiap pertempuran. Sedangkan sang cucu berperan untuk mengisi peluru yang digunakan oleh sang dato. Nama-nama panglima perang kerajaan Simpang yang berjuang bersama Ki Anyang Samad dan Ki Julak Laji diantaranya adalah Mok Rebi, Patih Kembereh, Panglima Ligat, Panglima Etol, Panglima Gani, Panglima Enteki, dan lain-lain. Makam Ki Anyang Samad dan Ki Julak Laji diabadikan oleh almarhum Gusti Muhammad Mulia dalam bukunya sebagai kompleks makam bunga. Orang setempat juga menyebutnya demikian, dijuluki makam bunga karena untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah berjuang akan tetap harum sepanjang masa. Maka dengan demikian perlu adanya penyesuaian dan kajian ulang terhadap pelang nama yang ada di kompleks makam tersebut saat ini, karena secara historis dapat kembali menyesuaikan dengan nama yang lebih membumi di masyarakat. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan atas pemberian dan penghormatan kita terhadap para pejuang di masa lampau. Kompleks Makam Sandai dan Bukit Meranse. Penelitian kami selanjutnya menuju Sandai,
yang pada zaman Kesultanan Matan yang juga disebut sebagai Negeri Laya. Lokasi pertama yang kami datangi adalah kompleks makam yang tepatnya berada di atas Bukit Desa Istana, Kecamatan Sandai. Pada awalnya kami meminta izin dahulu terhadap juru makam, yakni Raden Amiril. Namun karena beliau tidak ada, kami hanya meminta izin kepada anaknya. Di kompleks makam Sandai ini kami sempat membaca doa dan berkirim Fatihah terlebih dahulu sebelum kembali mengamati beberapa nisan yang ada. Sebenarnya kami sudah kesekian kalinya datang ke kompleks makam ini. Namun untuk melakukan penelitian butuh kecermatan sehingga perlu dilakukan berulang-ulang. Nisan besar yang berada paling tinggi di kompleks makam Sandai identik dengan salah satu nisan yang ada di Desa Tanjung Pura. Tren nisan ini diperkirakan pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Sedangkan nisan yang berada di posisi bawah terdapat inskripsi Arab Melayu bertahun 1271 Hijriah, apabila dikonversi ke Masehi adalah tahun 1895 Masehi. Begitu juga dengan nisan bulat yang memiliki angka tahun yang hampir mirip dengan nisan sebelahnya. Namun angka 127 dengan angka 1 terlihat agak renggang, sehingga membuat spekulasi jika nisan tersebut dibuat pada tahun 127 Hijriah atau dalam Masehi sekitar tahun 600-an atau abad ke-7 Masehi. Bisa saja dalam kompleks makam tersebut memiliki masa atau rentang waktu yang berbeda, artinya tokoh atau pemakaman di sana tidak satu masa. Hal ini bisa dibuktikan hingga saat ini juga ada pemakaman baru yang terletak di sekitar makam yang berada di atas. Sandai atau yang masa lalu dikenal sebagai Negeri Laya menjadi pusat kekuasaan pada saat pemerintahan Sultan Muhammad Mu'azzidin atau yang juga dikenal dengan nama Girilaya atau Gusti Bendung. Beliau adalah putra dari Sultan Mangkurat yang juga merupakan cucu dari Sultan Muhammad Zainuddin. Dalam tulisan Muller disebutkan bahwa Girilaya atau Sultan Muhammad Mu'azzidin memindahkan pusat pemerintahannya ke Negeri Laya dari Matan. Ia meninggal di Matan Tua namun dimakamkan di Negeri Laya yang saat ini dikenal dengan nama Sandai. Dari sejarah di atas dapat dihubungkan dengan keberadaan kompleks makam Sandai pada saat ini. Walaupun hingga hari ini masih terjadi beberapa perbedaan pendapat soal tokoh siapa yang dimakamkan. Namun paling tidak ada sebuah landasan sejarah yang dapat mempersatukan perbedaan pandangan tersebut. Agar sejarah yang dibuat tidaklah sebelah pihak, namun melalui rumusan-rumusan yang ilmiah dan disepakati secara bersama-sama untuk kemaslahatan atau kepentingan secara bersama dalam membentuk sebuah alur sejarah Kerajaan Tanjung Pura dan Matan. Bukit Meranse. Penelitian selanjutnya kami lanjutkan menuju Bukit Meranse yang masih berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Untuk menuju bukit ini kami menempuh 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Beberapa titik jalan yang kami lewati kondisinya sangat buruk sehingga memperlambat kami untuk sampai ke tujuan. Tapi kemarin waktu kami pergi itu bagus bang. Dari sini kita kena timbun dah, ada bagus dah. Ini ya. Jam 4 hari ini. Kepada warga untuk menyeberang menuju Bukit Meranse, sebab sampai saat ini tidak ada akses jalan darat menuju ke sana. Untung saja seorang warga yang membantu kami dapat mencarikan 2 buah sampan untuk disewa serta ditemani langsung dengan Mak Ayu sebagai juru kunci dari makam kerabat.
menuju kompleks makam di Desa Tanjung Pura, serta terlebih dahulu meminta izin dengan juru kunci setempat, yakni Bu Pardiah. Yang kami ziarahi pertama adalah makam Sultan Muhammad Jamaluddin, di mana beliau adalah raja terakhir dari Kesultanan Matan yang meninggal pada tahun 1829 Masehi. Setelah kami berdoa di makam beliau, baru kami ke makam-makam yang lainnya. Sosok Sultan Muhammad Jamaluddin merupakan sosok penting yang ikut mendukung pendirian Kerajaan Simpang, sebab beliaulah yang menabarkan Pangeran Anom Suryaningrat atau Gusti Mahmud menjadi Panembahan Simpang pada tahun 1815 Masehi. Hubungan keduanya sangat akrab, bahkan pada masa itu Sultan Muhammad Jamaluddin juga sering berada di Istana Simpang. Jasa-jasa Sultan Muhammad Jamaluddin yang lain diantaranya adalah kontribusi di dunia kesehatan dan jasanya menentang penjajahan Belanda sehingga meletus perang perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1827 Masehi. Dua tahun setelah peperangan Sultan Muhammad Jamaluddin ia meninggal. Sayangnya terah beliau tidak lagi melanjutkan sebagai putra mahkota. Maka sejak saat itu waris dari Kesultanan Matan telah berakhir seiring dengan mangkatnya sang sultan. Kami kemudian lanjut bercengkrama dengan masyarakat setempat yang mayoritas tinggal di tepian Sungai Pawan. Setelah itu kami lanjutkan sejenak untuk ke lapangan Khalwat Sapu Jagat untuk sholat maghrib berjamaah serta bersilaturahmi dengan juru kunci lapangan Khalwat Sapu Jagat, yakni Haji Astralion. Sampai di sini perjalanan kami untuk menelisik alur sejarah Kerajaan Tanjung Pura dan turunannya yang kemudian juga menyebar ke seantero Borneo. Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi manfaat buat perkembangan sejarah di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.